Aku melahirkan anak perempuan. Ibu mertuaku mengusirku dari rumah. Saat mendengar kabar ayahku menghibahkan sebuah villa seharga 5 miliar untuk cucunya, beliau datang menyerbu untuk menuntut balik nama. Aku tersenyum dingin dan melakukan satu hal yang membuatnya dipermalukan habis-habisan. Namaku Kirana. Sampai detik ini, setiap kali aku mengingat pagi itu, aku masih bisa mendengar dengan jelas setiap gedoran keras di gerbang, setiap teriakan caci maki yang melengking di tengah jalanan komplek, dan juga rasa dingin yang merayap di punggungku saat melihat ibu mertuaku berdiri di depan pintu villa yang baru saja diatasnamakan untuk putriku. Matanya merah menyala seolah ingin menelanku hidup-hidup bersama putri kecilku saat itu juga. Pagi itu, matahari bersinar sangat terik. Sinar mentari yang baru naik sudah memantulkan kilau putih yang menyilaukan di aspal jalanan. Aku baru saja selesai menyusui putriku, dan menggendongnya di ruang tamu ketika dari luar tiba-tiba terdengar bel gerbang yang ditekan bertubi-tubi, disusul suara gedoran keras seolah ingin merobohkan gerbang besi itu. Awalnya aku mengira itu kurir paket atau seseorang yang salah alamat. Tapi kemudian, suara Ibu Ratmi, ibu mertuaku, terdengar melengking di tengah komplek perumahan yang tenang, membuat tanganku refleks memeluk putriku lebih erat. Kirana, buka pintunya. Dasar perempuan licik, kamu membujuk ayahmu untuk memberikan rumah 5 miliar untuk anak itu lalu menyembunyikannya, hah? Cepat keluar dan balik nama rumah ini untuk keluarga kami. Aku terpaku selama beberapa detik. Jantungku tidak berdebar secepat yang kubayangkan, sebaliknya, ia terasa berhenti berdetak dengan aneh. Mungkin karena aku sudah menduga hari ini akan tiba. Hanya saja aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini, dan dengan cara yang begitu terang-terangan dan memalukan. Aku menggendong putriku mendekati jendela kaca, menyingkap tirai sedikit untuk mengintip keluar. Seperti dugaanku, bukan hanya Ibu Ratmi seorang. Bersamanya ada Bagus, suamiku, Wulan, adik iparku, ditambah 2 orang kerabat dari pihak keluarga suami yang pernah kutemui beberapa kali di acara keluarga. Mereka semua berdiri mengepung gerbang, hampir menutupi seluruh jalan masuk. Ibu Ratmi berkacak pinggang, rambutnya digelung seadanya, wajahnya sangar. Wulan berdiri di sebelahnya, matanya celingukan ke sekeliling seolah takut orang-orang tidak tahu keluarganya sedang datang membuat onar. Dan Bagus, pria yang pernah menjadi suamiku, yang pernah hanya diam menonton ibunya melemparkan barang-barang istri dan anaknya ke halaman, saat itu sedang mencengkeram erat helm di tangannya, wajahnya tegang seperti sedang menagih utang. Hanya dalam beberapa menit, pintu-pintu rumah tetangga mulai terbuka sedikit. Ibu-ibu di seberang rumah menjulurkan kepala untuk melihat. 2 penjual sayur keliling yang baru lewat pun berhenti. Ada yang bahkan berdiri di luar gerbang, pura-pura menyapu halaman, tapi matanya terpaku ke arah rumahku. Pemandangan itu tak ubahnya seperti pasar kaget di tengah komplek, kurang kursi saja untuk mereka duduk menonton. Aku menatap kerumunan yang penasaran itu, lalu menunduk menatap lengan mungil putriku yang bergerak-gerak dalam dekapanku. Dia masih terlalu kecil. Wajahnya yang kemerahan menempel di dadaku, sama sekali tidak tahu bahwa di luar sana ada segerombolan orang yang ingin menyerbu dan merebut sesuatu dari hidupnya. Suara Ibu Ratmi kembali melengking, kali ini lebih nyaring. Hebat sekali kamu. Bersembunyi seumur hidup saja di dalam sana. Rumah ini milik cucu laki-lakiku. Kamu itu siapa berani menguasainya sendirian? Bagus akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak sekeras ibunya, tapi dingin dan menekan setiap kata. Kirana, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Aku ayah dari anak itu. Tentu saja rumah itu harus aku yang mengelolanya. Kamu menyimpannya sendiri seperti ini tidak benar. Aku mendengar itu dan nyaris tertawa. Benar. Kata tidak benar terdengar begitu fasih dari mulutnya. Pria yang tidak pernah sekalipun menggendong anaknya, yang membiarkan istri dan anaknya berdiri di halaman dengan tas pakaian tergeletak di kaki. Sekarang dia bicara tentang mengelola rumah atas nama putrinya, aku bahkan belum sempat melangkah keluar, Ibu Ratmi sudah menggedor gerbang besi dengan lebih keras. Suara logam yang beradu nyaring membuat bayi dalam dekapanku terkejut, bibirnya mengerucut seperti akan menangis. Beliau berteriak, suaranya penuh penghinaan. Anak perempuan itu apa harganya? Harta itu harus keluarga suami yang pegang. Biar nanti tidak kamu bawa lari semua ke rumah orang tuamu, buka. Begitu kalimat itu selesai, seluruh suasana di halaman depan seolah membeku sesaat, beberapa tetangga yang menonton mulai berbisik-bisik, tatapan mereka pada Ibu Ratmi kini bercampur rasa canggung, tapi beliau tidak peduli. Di matanya saat itu tidak ada cucu, tidak ada harga diri, apalagi benar atau salah. Beliau hanya melihat villa di balik gerbang itu dan apa yang ia bayangkan bisa ia rengkuh ke tangannya. Aku menunduk menenangkan putriku, mengusap punggungnya pelan agar ia kembali tenang. Lalu aku menggendongnya dan berjalan lurus ke pintu depan. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak,
bukan juga dengan rasa takut yang gemetar. Aku berjalan sangat pelan, sangat tenang. Aku membuka setiap kunci, menarik gerbang hingga terbuka secukupnya, lalu berdiri di teras dengan putriku di pelukan, berhadapan langsung dengan mereka semua. Begitu melihatku, Ibu Ratmi langsung maju selangkah, jarinya menunjuk nyaris menusuk wajahku. Kamu mau diam saja? Cepat masuk, ambil surat-suratnya. Balik nama sekarang juga. Jangan buat aku bicara banyak. Aku menatapnya, lalu beralih menatap Bagus. Dia juga menatapku, matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa sayang pada anak atau kasihan pada istri. Yang ada hanya rasa tidak sabar, gelisah, dan kesal. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin menjalari hatiku. Setiap orang di depanku saat itu terlihat begitu jelas hingga menakutkan. Ada yang serakah, ada yang ikut-ikutan, ada yang pengecut. Tapi mereka semua sama dalam satu hal, mereka tidak pernah menganggap aku dan putriku sebagai keluarga. Hanya ketika mendengar tentang villa 5 miliar, barulah mereka ingat bahwa bayi ini adalah cucu mereka, dan aku pernah menjadi menantu mereka. Dan kemudian, di tengah bisik-bisik tetangga, di depan tatapan penuh harap dari gerombolan itu, aku tiba-tiba tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan juga senyum sinis yang terang-terangan. Itu adalah jenis senyuman yang bahkan membuat Ibu Ratmi sendiri tertegun. Aku mengangguk pelan, suaraku pelan hingga terdengar dingin. Baiklah, mau bicara soal balik nama, kan? Tapi sebelum kita bicara soal rumah ini, saya mau semua orang di sini mendengar sesuatu. Selesai berkata, aku menggunakan satu tangan untuk menahan putriku, sementara tangan yang lain mengeluarkan ponsel dari saku. Bagus mengerutkan kening. Wulan melirik ibunya. Ibu Ratmi tiba-tiba berubah raut, seolah punya firasat buruk. Aku tidak memberi siapapun kesempatan bertanya. Langsung menekan tombol play pada rekaman suara yang sudah kusimpan. Suara desis pelan terdengar dari speaker ponsel. Lalu suara Ibu Ratmi beberapa minggu yang lalu terdengar begitu jelas dan nyaring. Di tengah keheningan halaman, kata-kata itu menggema, siapapun yang melahirkan anak perempuan, angkat kaki dari rumah ini. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik pertama. Bahkan kerabat yang ikut datang pun saling berpandangan. Seorang ibu yang menonton dari seberang jalan tanpa sadar bergumam, "Loh, kok begitu?" Wulan langsung pucat pasi, Bagus terpaku, sementara Ibu Ratmi seolah ditampar di depan umum. Bibirnya bergetar, matanya melotot antara marah dan panik. Aku mematikan rekaman suara itu. Perlahan aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Kisah ini, kataku, dimulai dari hari di mana aku melahirkan anak perempuan. Aku tahu, hanya dengan mendengar sampai di sini, banyak orang akan bertanya-tanya, mengapa sebuah keluarga bisa berubah sikap begitu cepat? Mengapa seorang bayi yang baru lahir ditimbang-timbang berdasarkan jenis kelaminnya? Tapi jika kita melihat kembali dari awal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian akan melihat bahwa benih dari semua ini sebenarnya sudah ditanam sejak lama. Hanya saja saat itu aku masih terlalu naif, mengira beberapa ucapan sambil lalu dari orang tua akan berlalu seperti angin. Tak kusangka, hal-hal yang kuanggap sepele itulah yang menjadi awal dari tragedi ini. Namaku Kirana. Sebelum menikah, aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi swasta yang tidak terlalu besar. Pekerjaanku tidak membuatku kaya raya, tapi stabil, cukup untuk menghidupi diriku sendiri dan membantu orang tuaku sedikit. Aku adalah orang yang cukup mandiri, tidak suka bergantung pada siapapun, dan sifatku juga terus terang. Apa yang kupikirkan, itulah yang kukatakan. Tapi bukan tipe yang sinis atau suka menang sendiri. Ayahku sering bilang aku punya sifat seperti almarhumah ibuku, luarnya lembut tapi di dalam keras. Sekali sudah memutuskan, sulit bagi siapapun untuk menggoyahkannya. Mungkin karena itu juga, selama ini aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana aku harus berdiri di halaman rumah mertua, menggendong anak sambil dicaci maki hanya karena aku melahirkan anak perempuan. Aku kenal Bagus melalui seorang teman. Waktu itu dia 2 tahun lebih tua dariku, bekerja di bagian logistik untuk sebuah perusahaan swasta. Pertama kali bertemu, dia bicaranya lembut, berpakaian rapi, dan sering tersenyum. Dia bukan tipe pria yang terlalu menonjol atau pandai merayu, tapi dia punya aura yang tenang dan dewasa yang membuatku merasa nyaman. Selama masa pendekatan, dia sering menjemputku pulang kerja, sesekali membelikanku sekotak martabak atau segelas es kopi susu. Hadiah-hadiah kecil. Tapi cukup untuk membuat seorang gadis sepertiku berpikir bahwa pria ini perhatian. Waktu itu aku juga sempat berpikir, menikah dengan orang seperti Bagus, mungkin akan menjadi pilihan yang aman. Aku tidak bermimpi menjadi kaya, apalagi butuh janji-janji muluk.
Aku hanya berharap punya keluarga yang normal, ada suami istri, lalu punya anak, bekerja, menabung sedikit demi sedikit untuk hidup. Sesederhana itu, setelah menikah, karena di rumah mertua ada orang tua yang sudah sepuh, aku pindah untuk tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah 3 lantai, yang sudah tua di sebuah jalan yang padat penduduk. Rumah itu tidak luas, juga tidak indah, tapi lokasinya cukup strategis. Lantai 1 untuk ruang tamu dan dapur, lantai 2 kamar orang tua mertua, sementara kami tinggal di lantai 3. Di hari-hari pertama menjadi menantu, aku bertekad untuk berusaha beradaptasi. Pulang kerja langsung ke dapur membantu memasak, akhir pekan bangun pagi untuk bersih-bersih, mencuci, dan ke pasar. Aku pikir, setelah masuk ke dalam pernikahan, aku tidak bisa hidup seperti saat masih lajang. Apalagi tinggal bersama mertua, harus lebih tahu diri dan sopan santun. Ibu mertuaku adalah Ibu Ratmi, orang yang cukup dikenal di lingkungan sekitar. Beliau bukan tipe wanita yang suka berteriak-teriak di jalanan. Sebaliknya, di depan orang luar beliau cukup pandai bicara, tahu cara menjaga citra, dan tahu bagaimana berbicara agar orang mengira beliau adalah ibu mertua yang baik. Tapi setelah tinggal bersama, barulah aku tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat mementingkan tradisi keluarga, garis keturunan, terutama soal anak laki-laki sebagai penerus. Sejak hari pernikahan, saat aku masih sibuk membawa seserahan ke dalam, aku sudah mendengar beliau tertawa dan berkata pada kerabatnya, keluarga ini sekarang cuma berharap punya cucu laki-laki penerus biar rumah jadi ramai. Kerabat yang lain pun ikut tertawa. Ada yang bilang, iya benar, ada yang bilang, menantunya kelihatannya subur begini, pasti cepat dapat kabar baik. Saat itu aku hanya tersenyum saja. Kupikir, generasi ibu-ibu zaman dulu memang sering begitu. Nanti kalau sudah punya cucu, pasti disayang juga, laki-laki atau perempuan kan sama-sama anak sendiri. Aku benar-benar berpikir sesederhana itu. Bulan-bulan pertama menjadi menantu, kalau dibilang langsung menderita juga tidak. Aku masih berusaha menjaga semuanya agar tetap damai. Pagi kerja, sore pulang masak, sesekali membeli buah untuk oleh-oleh mertua. Ayah mertuaku, Bapak Haryo, adalah orang yang baik dan tidak banyak bicara. Beliau bekerja di bidang teknik, jadi sifatnya cukup taat aturan tapi tidak kejam. Beberapa kali melihatku pulang kerja terlambat dan masih sibuk di dapur, beliau berkata pelan, kalau tidak sanggup, kerjakan besok saja. Tidak ada yang menuntutmu mengerjakan semuanya. Suatu hari Ibu Ratmi mengeluh gula ikanku terlalu asin, beliau juga membelaku, bisa dimakan sudah bagus. Kenapa harus dicari-cari kesalahannya terus? Saat-saat seperti itu, aku merasa sedikit terhibur. Sayangnya, di rumah itu, orang yang baik suaranya tidak cukup kuat. Sedangkan Bagus, suamiku, semakin lama tinggal bersamanya, aku semakin sadar bahwa dia adalah tipe orang yang sangat abu-abu, tidak sepenuhnya jahat, juga tidak sepenuhnya tidak peduli, tapi selalu memilih jalan yang paling aman untuk dirinya sendiri. Setiap kali ibunya bicara keterlaluan, dia hanya tersenyum. Setiap kali aku mengeluh sedih, dia akan berkata, "Sudahlah, kamu mengalah sedikit saja sama ibu demi kedamaian rumah." Dia tidak terang-terangan membela ibunya, tapi juga tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Sikap setengah-setengah itu, awalnya kupikir karena dia berada di posisi sulit, tapi belakangan aku mengerti, seorang pria yang sudah terbiasa hidup dalam keheningan, pada saat paling dibutuhkan untuk bicara pun, dia hanya akan diam. Lalu, ketika aku hamil, suasana di rumah mulai berubah drastis. Ibu Ratmi, dari yang tadinya hanya menyinggung soal cucu laki-laki dalam candaan, beralih menjadi sangat perhatian pada kehamilanku. Tapi yang beliau perhatikan bukanlah bagaimana aku mual, bagaimana lelahnya aku, atau apakah makananku cukup gizi. Yang beliau pedulikan adalah jenis kelamin bayi di perutku. Kadang beliau pergi ke orang pintar, kadang mendengar bisikan dari orang lain tentang cara menebak jenis kelamin. Kadang beliau menatap perutku lekat-lekat, lalu berkata dengan yakin, perutnya runcing begini, pasti laki-laki. Suatu hari beliau bahkan terlihat sangat gembira, sambil menyiangi sayuran, beliau berkata pada suaminya, aku lihat saja sudah tahu, keluarga kita sebentar lagi punya cucu penerus. Aku mendengarnya hanya tersenyum tipis, tanganku mengusap perut. Dalam hatiku saat itu hanya berharap anakku sehat dan selamat. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa urusan laki-laki atau perempuan ini kelak akan menjadi mimpi buruk dalam hidupku. Namun, saat kehamilanku memasuki bulan keempat, hal yang selama ini kuanggap hanya ucapan sambil lalu dari orang tua, tiba-tiba menjadi sangat nyata. Hari itu adalah hari Rabu. Aku izin setengah hari dari kantor untuk pemeriksaan rutin kehamilan. Bagus mengantarku ke klinik langganan dekat kantor. Dokter melakukan USG dengan sangat teliti lalu tersenyum lembut,
mengatakan bahwa dari apa yang terlihat saat ini, kemungkinan besar adalah bayi perempuan. Dokter bahkan menambahkan dengan ceria, anak perempuan sekarang berharga loh, Bu. Biasanya penurut, penyayang, dan nanti kalau sudah besar dekat sekali dengan ibunya. Aku mendengarnya dan hatiku terasa damai. Sejujurnya, saat itu aku sama sekali tidak kecewa. Laki-laki atau perempuan bagiku tidak pernah menjadi masalah besar. Selama anakku sehat, anggota tubuhnya lengkap, dan bisa tumbuh dengan selamat, aku sudah sangat bersyukur. Di perjalanan pulang, aku tanpa sadar meletakkan tangan di perut, membayangkan berbagai hal kecil sebagai seorang calon ibu. Nanti anakku akan mirip siapa, bagaimana tawanya, lalu bagaimana dia akan memanggilku ibu, tapi kebahagiaan kecil itu, begitu tiba di rumah, seolah menabrak dinding yang dingin. Malam itu, saat makan malam, Ibu Ratmi sambil mengambil sayur bertanya sekenanya, bagaimana pemeriksaan hari ini? Aku menjawab dengan jujur, Alhamdulillah, kata dokter janinnya, sehat sekali Bu. Dan sepertinya perempuan. Tangan beliau yang sedang memegang sendok tiba-tiba berhenti. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuatku sadar raut wajahnya berubah. Beliau tidak langsung berkata apa-apa, hanya menunduk dan melanjutkan makan. Suasana di meja makan menjadi hening. Bagus yang duduk di sebelahku juga tidak bersuara. Beberapa saat kemudian, barulah beliau tersenyum sinis dan melontarkan satu kalimat, keluarga ini sudah kebanyakan perempuan. Kalimat itu terdengar ringan, tapi jatuh di meja makan seperti batu. Aku mengangkat kepala menatapnya, berniat tersenyum untuk mencairkan suasana, tapi melihat wajah dingin ibu mertuaku, aku tidak bisa tersenyum lagi. Sejak hari itu, sikap Ibu Ratmi berubah drastis. Tidak ada lagi pertanyaan apakah aku bisa makan, apakah aku lelah, atau perlu dibuatkan makanan bergizi. Beliau masih bicara padaku, tapi nadanya sudah berbeda. Jika sebelumnya adalah tatapan mengkritik diam-diam dari seorang ibu mertua yang galak, saat itu mulai berubah menjadi dingin dan sinis. Setiap makan, beliau akan melontarkan beberapa kalimat setengah bercanda, zaman sekarang orang masih butuh anak laki-laki untuk jadi tiang keluarga. Atau, anak perempuan kalau sudah besar juga ikut suami, capek-capek dibesarkan cuma untuk keluarga orang lain. Suatu hari, sambil mengelap meja, beliau berkata cukup keras agar seisi rumah mendengar, sudah lama sekali aku menantikan cucu. Siapa sangka meleset. Ayah mertuaku mendengarnya hanya mengerutkan kening, tapi kemudian diam lagi. Sedangkan Bagus, seperti biasa, hanya menunduk makan seolah semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Adik iparku, Wulan, jangan ditanya. Sejak dulu dia memang sering dimanja ibunya, jadi bicaranya tidak pernah dijaga. Sejak tahu aku hamil bayi perempuan, dia semakin menjadi-jadi. Suatu kali, aku sedang duduk mengupas buah di ruang tamu. Wulan, sambil mengecat kukunya, menatap perutku dan tersenyum, Mbak kalau melahirkan anak perempuan, ibu pasti sedih sekali. Aku mendengarnya hanya mengangkat kepala dan bertanya, anak manapun kan tetap cucu ibu. Dia mencibir, ya cucu tetap cucu, tapi keluarga kami lebih butuh cucu laki-laki. Mbak tidak paham, ya? Kalimat dari seorang gadis yang belum menikah dan belum punya anak itu terdengar begitu dingin hingga membuatku tercekat. Aku tidak mau berdebat, juga tidak mau membuat keributan karena beberapa kalimat sepele. Aku menenangkan diri sendiri, mungkin setiap orang punya pemikiran berbeda. Nanti kalau bayinya sudah lahir, melihat betapa lucunya dia, darah daging sendiri, mungkin hati mereka akan luluh. Aku sudah berusaha berpikir positif seperti itu, untuk menjaga kedamaian di rumah itu, untuk menjaga ketenanganku selama masa kehamilan, tapi Ibu Ratmi tidak berhenti pada sindiran. Sekitar seminggu kemudian, beliau mulai membawa pulang berbagai macam jamu, daun kering, dan akar-akaran yang dibungkus dalam kantong plastik acak-acakan. Beliau bilang itu adalah ramuan untuk mengubah takdir. Jika diminum, janin perempuan bisa berubah menjadi laki-laki, atau setidaknya menjaga aura, agar kehamilan berikutnya pasti dapat anak laki-laki. Aku mendengarnya dengan kaget sekaligus takut. Beliau langsung merebus satu panci ramuan hitam pekat di dapur. Bau aneh yang menyengat memenuhi seluruh rumah. Malamnya, beliau menuangkannya ke dalam mangkuk besar, meletakkannya di depanku dan berkata seperti memberi perintah, minum. Aku membelalak, jamu apa ini Bu? Beliau membentak, jamu bagus untuk janin. Orang pintar yang kasih resepnya, biar bisa mengubah takdir. Masa kamu mau diam saja melahirkan anak perempuan? Aku merasakan punggungku mendingin. Aku bukan dokter, tapi aku tahu ramuan-ramuan tidak jelas seperti itu tidak boleh diminum sembarangan saat hamil. Aku dengan lembut mendorong mangkuk itu dan berkata, maaf, Bu, saya tidak berani minum. Nanti kalau berpengaruh pada bayinya bagaimana? Mendengar itu, wajah Ibu Ratmi langsung menjadi gelap.
Beliau membanting sendok ke meja dapur, berbalik menatapku dengan mata melotot. Memangnya aku mau mencelakaimu? Aku ini neneknya. Mana mungkin aku mencelakai cucuku sendiri? Kamu jangan mentang-mentang ya. Disuruh minum ya minum. Aku masih berusaha menjaga nada suaraku tetap lembut. Bukan begitu maksud saya, Bu. Tapi janinnya sehat. Dokter juga berpesan jangan minum sembarangan. Beliau memotong, suaranya meninggi. Kalau kamu tidak mau minum, jangan salahkan keluarga ini kalau nanti tidak ada tempat untukmu. Kalimat itu membuatku terpaku di tengah dapur. Aku menatapnya, lalu menatap Bagus yang sedang duduk di ruang tamu. Dia mendengar semuanya dengan jelas, tapi dia hanya masuk, mengambil mangkuk jamu itu, melihatnya sekilas, lalu berbalik padaku dan berkata dengan sangat pelan, "Sudahlah, kamu turuti saja kata ibu biar tidak ribut." Hanya satu kalimat itu, tapi hatiku langsung mencelos. Bukan karena dia membentak atau memaksa, tapi justru nada bicaranya yang datar, yang menganggap bahwa aku harus meminum ramuan tidak jelas untuk mengubah takdir anakku adalah hal yang wajar, itulah yang membuatku benar-benar merasa tidak aman. Aku menatap pria yang menjadi suamiku, pria yang seharusnya menjadi sandaran pertama bagi aku dan anakku. Di matanya tidak ada sedikit pun kekhawatiran untuk janin di perutku, yang ada hanya keinginan untuk meredam masalah agar tidak merepotkan. Malam itu, aku tidak meminum jamu itu. Ibu Ratmi dengan kesal membuangnya, lalu selama beberapa hari berikutnya beliau mendiamkanku seolah aku baru saja melakukan dosa besar. Puncaknya adalah pada suatu sore akhir pekan. Hari itu aku pulang kerja. Baru melangkah masuk ke halaman. Aku sudah melihat ada tamu di dalam. Seorang pria kurus berbaju coklat tua, tangannya memegang tas kain, sedang duduk minum teh bersama Ibu Ratmi di ruang tamu. Melihatku, beliau langsung memanggil, "Sini." Aku masuk. Belum sempat mengerti apa yang terjadi, beliau sudah memperkenalkan dengan santai, "Ini orang pintar yang akan melihat untuk keluarga kita." Aku terpaku. Pria itu melirik perutku, lalu menyuruhku berdiri miring, berdiri tegak, bahkan menanyakan tanggal lahir kami berdua. Aku merasa sangat tidak nyaman, tapi masih berusaha menahan diri. Pria itu memejamkan mata, bergumam sebentar, lalu berkata dengan nada yakin, "Anak ini auranya tidak cocok dengan keluarga ini." Seluruh tubuhku terasa dingin. Ibu Ratmi langsung bertanya, "Lalu harus bagaimana, Mbah?" Pria itu mengelus dagunya, berbicara berputar-putar tentang aura, takdir, dan perlunya melakukan ritual untuk menolak bala. Aku berdiri di sana mendengar setiap kata, hatiku terasa berat seperti batu. Untuk pertama kalinya aku mengerti dengan sangat jelas satu hal. Jika anak di dalam perutku ini benar-benar perempuan, maka badai yang akan datang tidak akan berhenti hanya pada sindiran di meja makan. Sejak Ibu Ratmi membawa orang pintar itu untuk melihat perutku dan menyatakan bahwa bayi ini tidak cocok, suasana di rumah benar-benar berubah. Jika sebelumnya beliau masih menunjukkan rasa tidak sukanya secara terang-terangan, sesekali melontarkan sindiran, maka di bulan-bulan terakhir kehamilanku, beliau berubah menjadi dingin dengan cara yang lebih menakutkan. Beliau hampir tidak pernah lagi berbicara langsung denganku. Aku pulang kerja, menyapanya, beliau hanya bergumam pelan, atau pura-pura tidak mendengar. Saat makan, meskipun aku duduk di sana, beliau akan berbicara dengan suaminya, dengan anaknya, dengan Wulan, tapi sangat jarang menatapku langsung. Perasaan diabaikan di rumah sendiri itu terasa begitu menyiksa. Banyak malam aku berbaring menghadap dinding, mata terbuka lebar tanpa tahu apa kesalahanku. Yang paling menyakitkan adalah setiap kali ada kerabat yang datang berkunjung. Di depan orang luar, Ibu Ratmi tidak akan memakiku langsung seperti di rumah. Tapi beliau memilih cara menyindir, berbicara setengah-setengah yang semua orang tahu ditujukan untuk siapa. Suatu hari beberapa bibi dari pihak suami datang, mereka bertanya tentang kehamilanku. Aku sedang sibuk mengupas buah di dapur, lalu mendengar suara Ibu Ratmi dari ruang tamu dengan nada masam. "Zaman sekarang aneh ya, ada menantu melahirkan anak perempuan tapi masih bisa duduk enak. Tidak ada pikiran sama sekali untuk keluarga suami." Seorang bibi lain ikut tertawa. "Ah, sudahlah Bu, anak sekarang beda sama kita dulu. Mungkin mereka pikir melahirkan apa saja sama saja." Mereka semua tertawa berbisik-bisik. Aku berdiri di dapur, pisau di tanganku berhenti di tengah buah apel. Tenggorokanku tercekat, tidak bisa menelan rasa sesak yang naik ke dada. Mereka tidak menyebut namaku, tapi setiap kata seolah ditujukan langsung pada perutku yang semakin membesar. Perlahan, aku mulai lebih sering mendengar bisikan di belakangku. Suatu kali, saat turun tangga, aku mendengar dua kerabat berdiri di dekat pintu berbicara pelan. "Lihat perutnya begitu, pasti perempuan." Yang satu menjawab, "Kasihan Ibu Ratmi, sudah berharap sekali punya cucu laki-laki, malah dapat menantu yang tidak bisa menghasilkan." Aku terpaku di anak tangga,
Tanganku mencengkeram pegangan tangga hingga memutih. Ternyata di mata mereka, jenis kelamin seorang anak yang bahkan belum lahir begitu penting hingga bisa menentukan nilai seorang wanita, dan yang paling menyakitkan adalah, bahkan setelah mendengar itu, aku tidak punya kekuatan untuk membantah. Membantah siapa? Orang-orang yang sudah menganggap anak perempuan adalah sebuah kerugian. Atau membantah takdirku sendiri? Suatu kali, aku mendengar dengan telinga kepalaku sendiri Ibu Ratmi berbicara dengan bagus di ruang tamu. Hari itu aku pulang lebih awal. Baru membuka gerbang, aku sudah mendengar suaranya dari dalam rumah, tidak pelan sama sekali. Ibu bilang terus terang, ya, kalau dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki, cari istri lain. Keluarga ini tidak boleh putus garis keturunan. Kakiku terpaku di halaman. Aku mendengar setiap kata dengan jelas, begitu jelas hingga seluruh tubuhku mendingin. Aku menunggu satu kalimat penolakan dari Bagus. Menunggu dia membantah ibunya. Walaupun hanya sekadar formalitas, tidak apa-apa. Tapi yang kudengar hanyalah keheningan yang panjang, lalu suara helaan napasnya, tidak setuju, tapi juga tidak menolak. Tidak membela ibunya, apalagi membela aku. Keheningan itu justru lebih menyakitkan daripada makian langsung. Aku mendengarnya, tapi akhirnya memilih untuk berjalan pelan ke lantai atas seolah tidak tahu apa-apa. Bukan karena aku pengecut hingga tidak berani bicara, tapi karena saat itu perutku sudah besar. Hari persalinan sudah dekat. Aku takut satu ledakan amarah bisa mempengaruhi anakku. Aku hanya bisa menahan diri, dalam rasa sedih, dalam kemarahan, dalam perasaan seolah aku setiap hari didorong ke tepi dari pernikahanku sendiri. Semakin dekat hari persalinan, Bagus semakin menjaga jarak. Dia tidak lagi bertanya bagaimana hasil pemeriksaanku, tidak lagi peduli aku bisa makan atau tidak bisa tidur. Dia pulang kerja lebih larut, seringkali beralasan ada pertemuan dengan klien lalu minum-minum hingga hampir tengah malam. Bau alkohol yang dibawanya masuk ke kamar tidur membuatku sesak napas dan hatiku terasa membeku. Suatu malam aku tidak tahan lagi. Bagus baru selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya saat aku bertanya langsung, "Mas, apa Mas benar-benar sangat menginginkan anak laki-laki?" Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan tatapan antara kesal dan lelah. Aku bertanya lagi, lebih pelan, "Kalau nanti aku benar-benar melahirkan anak perempuan, apa Mas akan kecewa?" Bagus melemparkan handuk di tangannya, menjawab hanya dengan satu kalimat singkat yang kejam, "Siapa yang tidak mau?" Aku terdiam. Hanya 4 kata. Tapi rasanya seperti ada yang menusuk dadaku. Siapa yang tidak mau? Artinya, dia juga begitu. Artinya, di lubuk hatinya, dia tidak pernah berada di pihak yang berbeda dengan ibunya. Artinya, janin di perutku, meskipun darah dagingnya sendiri, tetap diletakkan di atas timbangan tak terlihat. Di satu sisi laki-laki, di sisi lain perempuan. Dan perempuan, tentu saja, lebih ringan. Malam itu aku tidak tidur. Sebenarnya bukan hanya satu malam, tapi banyak malam setelahnya aku tidak bisa tidur. Aku berbaring mendengar detak jam di ruang tamu, mendengar suara kendaraan di kejauhan, mendengar suaminya yang berbalik di sebelahku. Air mataku mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Kadang-kadang aku meletakkan tangan di perut, merasakan tendangan lembut anakku dari dalam, lalu bertanya-tanya, apakah bayi ini bisa merasakan kegelisahan ibunya? Aku sangat menyayanginya. Semakin sayang, semakin takut. Takut dia lahir dan tidak dicintai sepenuhnya. Takut aku tidak cukup kuat untuk melindunginya dari keluarga ini. Di tengah hari-hari di mana aku merasa paling sendirian, satu-satunya orang yang rutin menelepon menanyakan kabarku adalah ayahku di kampung. Ayah tidak banyak bicara, tapi setiap hari beliau menelepon, kadang hanya beberapa menit. Hari ini masih bisa makan? Kakinya masih bengkak? Ingat, jalannya pelan-pelan, jangan kerja terlalu berat. Suara ayah yang berat dan mantap. Mendengarnya saja hatiku terasa lebih tenang. Suatu kali aku merasa sangat sedih, nyaris menangis di telepon, tapi kemudian kutahan. Aku tidak ingin beliau khawatir. Ayah hanya diam sejenak, lalu mengucapkan satu kalimat yang waktu itu kudengar seperti bujukan biasa. "Kamu fokus saja melahirkan dengan sehat dan selamat, sisanya, biar ayah yang urus." Waktu itu aku hanya menjawab iya, ya, sama sekali tidak mengerti makna penuh dari kalimat itu. Aku tidak tahu bahwa saat aku sedang berjuang melawan sikap dingin keluarga suamiku, ayahku diam-diam sudah menyiapkan jalan lain untukku dan anak. Hari-hari berlalu, berat seperti batu yang tergantung di hatiku. Perutku semakin besar, kakiku mulai bengkak, punggungku sakit, dan gerakanku menjadi lebih lambat. Ibu Ratmi tetap sedingin es. Bagus semakin menjauh. Sedangkan aku, setelah malam-malam tanpa tidur, hanya bisa berpegang pada harapan kecil bahwa segalanya mungkin akan berubah ketika bayi ini menangis untuk pertama kalinya. Tapi hidup seringkali tidak memberi kita waktu untuk bersiap.
Dan tepat pada suatu malam hujan lebat, rasa sakit pertama itu datang. Aku tahu, waktuku telah tiba. Malam aku akan melahirkan adalah malam hujan yang sangat deras. Hujan menghantam atap dengan keras, angin menyusup melalui celah jendela, terasa dingin hingga menusuk tulang. Rasa sakit pertama datang sekitar jam 10 malam. Awalnya hanya terasa samar di perut bagian bawah, tapi hanya dalam waktu 1 jam, rasa sakit itu datang bertubi-tubi hingga aku harus berpegangan pada pinggiran tempat tidur untuk bisa berdiri. Aku memanggil Bagus. Dia terbangun dengan panik, wajahnya masih mengantuk, lalu menelepon taksi untuk membawaku ke rumah sakit. Di perjalanan, aku kesakitan hingga keringat membasahi seluruh tubuh, punggungku serasa mau patah. Tapi di kepalaku hanya ada satu pikiran. Semoga anakku selamat, semoga aku cukup kuat untuk menyambutnya. Aku tidak punya waktu lagi untuk memikirkan kata-kata kejam di rumah. Ketika seorang wanita memasuki proses persalinan, satu-satunya hal yang ada di hatinya hanyalah anaknya. Aku berjuang di ruang bersalin selama hampir 12 jam. 12 jam itu terasa seperti seumur hidup. Ada saatnya aku merasa tidak akan sanggup lagi, seolah jika aku menyerah sedikit saja, aku akan pingsan. Perutku melilit, kedua kakiku gemetar, rambutku basah kuyup, dan tenggorokanku serak karena berteriak. Para dokter dan perawat terus menyemangatiku. Ayo Bu, sedikit lagi, terus, Bu, kepala bayinya sudah terlihat. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Kedua tanganku mencengkeram spray, mengerahkan seluruh sisa tenagaku. Hingga akhirnya aku mendengar tangisan pertama anakku di ruangan serba putih itu, aku merasa semua rasa sakitku terbelah dua. Dokter membawa bayiku mendekat, tersenyum dan berkata, "Selamat ya, Bu, bayinya perempuan, sehat sekali." Aku langsung menangis saat itu juga, air mata terus mengalir. Bukan lagi karena sakit, tapi karena bahagia. Putriku merah, mungil, matanya terpejam, mulut kecilnya masih cemberut, aku menatapnya dan hatiku luluh. Selama dia sehat, bagiku itu sudah cukup. Tapi kebahagiaan yang baru saja bersemi itu langsung dihantam oleh dinginnya suasana di luar ruang bersalin. Ketika perawat membawa bayiku keluar untuk diperlihatkan pada keluarga, aku tidak melihatnya langsung. Tapi setelahnya, mengingat kembali setiap detail, aku seolah masih bisa mendengar dengan jelas langkah kaki Ibu Ratmi yang berhenti di koridor. Saat dokter mengabarkan bayinya perempuan, ibu dan anak selamat, bukannya ucapan selamat atau setidaknya helaan napas lega, beliau hanya melontarkan satu kalimat, suaranya datar dan tajam seperti pisau, "Habis uang banyak, yang keluar malah anak itik." Kalimat itu nanti diceritakan kembali oleh seorang perawat kepadaku, dan sampai sekarang aku tidak bisa melupakannya. Orang bilang, wanita melahirkan itu satu kakinya sudah di liang lahat. Tapi yang menantiku di luar pintu itu bukanlah rasa iba, bukan kebahagiaan menggendong cucu, melainkan sebuah kutukan dingin hanya karena bayi itu perempuan. Dan Bagus, suamiku, ayah dari bayi itu, dia berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Tidak memarahi ibunya, tidak maju untuk menggendong anaknya, juga tidak bertanya pada dokter bagaimana keadaan istrinya. Dia hanya berdiri diam seolah apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat kembali, mungkin saat itulah separuh hatiku mati. Karena yang paling menyakitkan bukanlah diremehkan orang lain, melainkan melihat pria yang berbagi ranjang denganku juga hanya diam di hadapan penghinaan itu. 3 hari di rumah sakit setelah melahirkan, aku seolah hidup dalam kabut, antara kesakitan dan kelelahan. Jahitanku terasa nyeri, badanku remuk, dan ASI belum lancar sehingga putriku sulit menyusu. Aku memeluknya dengan hati yang campur aduk. Keluarga suamiku datang, tapi hanya basa-basi. Ibu Ratmi tidak menggendong cucunya, hanya berdiri dari jauh menatapnya lalu bertanya beberapa hal tentang kesehatanku pada dokter dengan enggan. Wulan hanya sibuk dengan ponselnya, sesekali mengangkat kepala melihat bayi itu seperti melihat sesuatu yang tidak menarik. Bagus ada di sana, tapi hanya sebentar lalu pergi. Selama 3 hari itu, yang paling banyak merawatku justru ayahku. Beliau datang dari kampung, duduk diam di sudut ranjang rumah sakit. Kadang membuatkan susu, kadang membelikan bubur, kadang menidurkan cucunya. Beliau tidak banyak bicara, tapi tatapan matanya padaku dan putriku penuh dengan rasa iba. Setiap kali melihat ayahku sibuk membuatkan air hangat untukku, aku harus memalingkan wajah agar tidak menangis. Sampai hari pulang, aku masih berusaha menenangkan diri sendiri. Sudahlah, mungkin semuanya akan membaik saat aku membawa anak ini pulang. Bagaimanapun, dia darah daging mereka, cucu pertama. Mungkin saat menggendongnya, hati mereka akan luluh. Aku begitu bodohnya berharap seperti itu. Taksi berhenti di depan rumah mertuaku siang itu. Matahari terik, aspal jalanan memantulkan hawa panas. Aku menggendong putriku turun dari mobil, badanku masih lemah,
kakiku belum stabil. Di belakangku ada beberapa tas berisi pakaian dan perlengkapan bayi. Baru melangkah melewati gerbang, aku sudah melihat Ibu Ratmi berdiri di tengah halaman. Wajahnya dingin, tanpa sapaan, tanpa pertanyaan sudah pulang. Beliau menatapku, lalu menatap bayi di tanganku dengan tatapan kering yang menakutkan. Aku belum mengerti apa yang terjadi, beliau sudah membungkuk, mengambil tas pakaianku dan melemparkannya keluar gerbang. Resleting tas terbuka, baju-baju bayi dan popok kain berhamburan di atas paving block. Aku terpaku. Bayi di tanganku terkejut dan menangis. Aku belum sempat bereaksi, Ibu Ratmi sudah menunjuk lurus ke arah gerbang, berteriak di depan beberapa tetangga yang menonton. Rumah ini tidak menampung perempuan yang melahirkan anak perempuan. Bawa dia pergi, pulang ke rumah orang tuamu. Aku merasa salah dengar. Seluruh tubuhku kaku, kedua tanganku memeluk erat putriku tanpa tahu harus berkata apa. Rasa sakit pasca melahirkan seolah robek sekali lagi. Aku berbalik menatap Bagus. Dia berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat tapi tetap tidak bergerak. Tidak maju untuk mengambil tas itu, tidak menolong istrinya yang baru melahirkan, tidak berkata pada ibunya bahwa perbuatannya keterlaluan. Dia hanya berdiri di sana seperti bayangan bisu. Ayah mertuaku berlari keluar dari dalam rumah, wajahnya memerah karena marah. Beliau berteriak, "Kamu sudah gila, dia baru saja melahirkan. Cucunya masih sekecil itu, apa yang kamu lakukan?" Tapi Ibu Ratmi berteriak lebih keras, seolah semakin banyak yang menonton, semakin beliau harus menunjukkan bahwa dirinya benar. "Kamu diam. Siapapun yang membelanya, keluar saja tinggal bersamanya. Rumah ini tidak sudi menampung pembawa sial." Kata-kata terakhir itu diucapkannya dengan gigi terkatup. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menatapku dengan iba. Aku berdiri di tengah halaman memeluk putriku, merasa seluruh langit runtuh. Bayi yang baru berusia 5 hari, masih merah, belum sempat merasakan hangatnya sebuah rumah, sudah dianggap sebagai beban yang harus disingkirkan oleh neneknya sendiri. Akhirnya, aku benar-benar diusir dari rumah. Tanpa surat cerai, tanpa pembicaraan baik-baik, tanpa sedikit pun sisa rasa kemanusiaan. Hanya seorang wanita yang baru melahirkan, masih kesakitan, menggendong anaknya berdiri di luar gerbang dengan tas pakaian tergeletak di kakinya. Diusir seperti mengusir pembawa sial. Aku tidak ingat apakah saat itu aku menangis. Mungkin belum. Ada rasa sakit yang terlalu besar hingga orang tidak bisa langsung menangis. Yang kurasakan hanya kekosongan di dada, telingaku berdengung, dan kakiku lemas seolah tidak punya tenaga. Dan tepat saat aku merasa tidak tahu harus berpegangan pada apa lagi, ayahku muncul. Beliau turun dari motor tuanya, menatapku, menatap cucunya, menatap tumpukan pakaian di halaman. Tapi beliau tidak berteriak memaki atau berdebat dengan keluarga suamiku. Beliau hanya diam-diam memunguti setiap barang, memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu berjalan mendekatiku. Suaranya begitu tenang, seperti tiang kokoh yang menahanku agar tidak rubuh. Beliau berkata, "Kamu rawat cucuku baik-baik. Ayah akan pastikan dia punya rumah yang layak." Dan dari kalimat itulah, takdir putriku berbelok ke arah yang lain. Sejak ayahku mengucapkan kalimat itu, aku tahu aku tidak punya jalan untuk kembali. Tapi berbeda dengan apa yang mungkin diharapkan keluarga suamiku bahwa diusir dari rumah dengan bayi perempuan di tangan akan membuatku hancur, menangis memohon, dan kembali merengek, agar diizinkan masuk aku tidak melakukannya. Hari-hari pertama di rumah ayah, memang benar aku merasa sakit hingga sesak napas. Jahitan pasca melahirkan terasa nyeri setiap saat, badanku selalu lelah. Malam kurang tidur, ASI tidak lancar. Bayi kecilku, yang masih sangat mungil, terus rewel minta minum atau terkejut lalu menangis kencang. Ada saatnya aku memeluknya sambil bersandar di dinding, air mataku jatuh di bahunya tanpa berani bersuara, tapi aku tidak membiarkan diriku hancur. Aku tahu, jika aku jatuh sekarang, yang paling menderita bukanlah aku, melainkan bayi yang baru lahir dan sudah ditolak orang hanya karena dia perempuan. Ayahku, Bapak Wijoyo, dari awal sampai akhir tidak pernah membuat keributan dengan mendatangi rumah mertuaku untuk memaki atau menuntut keadilan. Beliau tetaplah pria pendiam seperti selama ini. Tapi aku melihat dari cara beliau melakukan setiap hal kecil, bahwa keheningan ayahku tidak pernah berarti kelemahan. Keesokan harinya, saat aku masih kesakitan hingga untuk duduk dan berdiri saja sulit, ayahku diam-diam menyewa seorang perawat pasca melahirkan yang berpengalaman untuk merawatku selama beberapa minggu pertama. Lalu beliau sendiri yang pergi membeli boks bayi, kain bedong, dan pemanas botol. Satu persatu, dengan sangat rapi, tanpa banyak bertanya, hanya meletakkannya di sana seolah dari awal beliau sudah menyiapkan tempat untuk kami berdua. Ayahku juga yang mengurus akta kelahiran, surat domisili,
dan dokumen-dokumen penting lainnya tanpa membiarkanku turun tangan sama sekali. Suatu kali aku melihat ayahku sibuk merapikan beberapa lembar kertas di ruang tamu, hatiku terasa iba sekaligus tidak enak. Aku berkata dengan suara tercekat, "Kirana merepotkan ayah." Ayahku hanya mengangkat kepala, suaranya tenang, "Kamu pulihkan saja tenagamu. Urusan orang dewasa, biar ayah yang tangani." Mendengar kalimat itu, aku nyaris menangis. Di saat aku diusir seperti sampah oleh keluarga suamiku, ayahku justru dengan cara yang paling hening memberitahuku bahwa aku dan putriku masih punya tempat, masih punya sandaran, masih punya rumah yang sesungguhnya. Masa nifas berlalu dengan lambat dan berat. Aku hampir tidak pernah keluar rumah, hanya berdiam di kamar lamaku saat masih gadis. Tapi berbeda dengan dulu, aku bukan lagi Kirana yang tanpa beban. Setiap kali menyusui, menidurkan, atau berbaring mendengar napas lemahnya di sebelahku, di kepalaku terbayang kembali setiap kata, setiap tatapan, setiap adegan di halaman rumah mertuaku. Aku tidak banyak bercerita, tapi diam-diam mencatat semuanya di sebuah buku kecil. Aku mencatat tanggal saat Ibu Ratmi melemparkan barang-barangku, mencatat persis kalimat yang beliau teriakkan, mencatat juga bagaimana Bagus hanya berdiri menonton tanpa menolong. Aku tidak tahu apakah kelak aku akan membutuhkan catatan itu, tapi aku mengerti satu hal. Ada penghinaan yang jika tidak dicatat, kita akan menipu diri sendiri bahwa itu tidak pernah sekejam itu. Aku tidak ingin lupa. Bukan untuk memelihara dendam, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri apa yang telah kulewati dan mengapa aku tidak boleh lagi salah menaruh belas kasihan. Bayi kecilku tumbuh lebih cepat dari yang kuduga. Baru kemarin rasanya dia masih merah dan memejamkan mata di dekapanku. Tiba-tiba saja sudah 1 bulan, kulitnya menjadi lebih putih dan kemerahan, tangan mungilnya mulai sering menggenggam jariku, kadang saat tidur dia tersenyum. Ayahku sangat menyayangi cucunya, tapi dengan cara pria tua yang tidak menunjukkan perasaannya secara berlebihan. Setiap pagi beliau akan menengoknya beberapa kali. Kalau cucunya tidur nyenyak, beliau akan diam-diam keluar lagi. Malam hari, beliau akan duduk menatapnya sangat lama. Saat acara syukuran 1 bulanan, ayahku tidak mengundang banyak orang. Hanya beberapa kerabat dekat dari pihakku, 1 atau 2 teman lama beliau, dan beberapa tetangga yang benar-benar baik pada keluarga kami. Aku juga tidak ingin acara yang meriah. Setelah semua yang terjadi, aku hanya ingin putriku punya syukuran yang damai. Ada kakeknya yang menggendong, ada doa di atas sajadah, ada bubur sumsum dan tumpeng sederhana. Itu sudah cukup. Tapi tepat saat semua orang baru saja selesai makan, ayahku memanggilku ke ruang tamu. Di atas meja ada sebuah map tebal yang dibungkus plastik transparan, rapi dengan stempel merah. Aku menatap ayahku dengan heran. Sementara beliau perlahan mendorong map itu ke arahku. Di depan beberapa kerabat dekat, ayahku berkata dengan sangat jelas, setiap kata seolah sudah dipikirkan sejak lama. "Hari ini, di depan semua orang, saya menghibahkan sebuah villa seharga 5 miliar rupiah untuk cucu saya. Rumah itu atas nama dia, dan Kirana adalah wali sahnya." Aku terpaku. Bukan hanya aku, semua yang duduk di sana juga terkejut. Aku memegang map itu dengan tangan gemetar. Aku tidak pernah mendengar ayah menyinggung ini sebelumnya. Tidak pernah. Di kepalaku saat itu campur aduk antara kaget, khawatir, dan terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Aku tergagap. "Yah, kenapa ayah?" Ayah menatap bayi yang sedang tidur di box. Suaranya tetap berat dan mantap seperti biasa. Sejak hari dia diusir dari rumah hanya karena terlahir sebagai perempuan, ayah sudah memutuskan. Cucuku harus punya pijakan yang kokoh. Tidak akan ada lagi yang berani meremehkannya dan ibunya. Saat itulah aku baru tahu, ayahku tidak hanya menghibahkan secara lisan, beliau sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Di dalam map itu, ada klausul hukum yang menyertainya. Villa itu atas nama putriku, tapi tidak ada yang boleh menjual, menggadaikan, menyewakan, atau mengalih-namakan tanpa syarat hukum yang sah dan tanpa persetujuan dari wali sah, yaitu aku. Terus terang, itu bukan hanya sebuah hadiah. Itu adalah sebuah perisai. Sebuah perisai yang ayahku bangun untuk melindungi kami berdua dari tangan-tangan serakah yang mungkin akan datang di masa depan. Aku membaca setiap barisnya dengan mata berkaca-kaca. Di dunia ini, ada orang yang tidak perlu banyak mengucapkan kata cinta, tapi sekali mereka bertindak, kita akan mengerti apa arti sandaran yang sesungguhnya. Aku mengira urusan itu hanya akan berhenti di lingkup keluarga kami. Tapi hidup memang tidak pernah serapat yang kita bayangkan. Hari itu, ada seorang kerabat jauh yang datang, profesinya agen properti, matanya sangat jeli. Saat semua orang sedang mengobrol, dia tidak sengaja melihat berkas akta notaris di atas meja, lalu bertanya basa-basi. Ayahku tidak menyembunyikannya,
hanya berkata singkat bahwa beliau memberikan tempat tinggal untuk cucunya kelak. Itu saja sudah cukup. Kabar itu menyebar seperti minyak di atas air. Sore itu juga, aku bahkan belum selesai merapikan sisa acara, ponselku sudah berdering. Yang menelepon adalah Ibu Ratmi. Lebih dari sebulan sejak beliau mengusirku, ini adalah pertama kalinya beliau judon meneleponku. Aku menatap layar ponsel dengan jari kaku. Ayahku yang duduk di dekat situ hanya melirik sekilas lalu diam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab. Di seberang sana, suara Ibu Ratmi terdengar manis yang tidak wajar, manis hingga membuatku merinding. Kirana, ibu kangen sekali sama cucu. Kapan-kapan bawa cucu ke rumah, ya, biar nenek bisa gendong sebentar. Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Wanita yang pernah menunjuk dan mengusirku, yang pernah menyebut putriku anak itik. Sekarang tiba-tiba rindu cucu. Belum sampai setengah jam, Bagus juga mengirim pesan bertubi-tubi. Menanyakan apakah aku sudah sehat, apakah anaknya menyusu dengan baik, apakah tidurnya nyenyak, meminta izin untuk datang menjenguk kami. Aku melihat rentetan pesan itu dan hanya bisa tersenyum pahit, pria yang hanya berdiri seperti patung saat ibunya mengusir istri dan anaknya. Sekarang begitu bersemangat seperti seorang ayah teladan. Aku belum sempat berpikir harus menjawab apa. Ayahku sudah mengambil ponselku, melihatnya sekilas, lalu meletakkannya kembali di meja. Suaranya tenang tapi dingin. Mereka tidak rindu cucu kita. Mereka rindu rumah 5 miliar itu. Dan ayahku tidak salah. Keesokan paginya, saat aku sedang menggendong putriku berjalan-jalan di teras agar dia mudah tidur, dari luar gerbang terdengar suara bel yang panjang. Aku menyingkap tirai dan melihat Ibu Ratmi berdiri di sana dengan sebuah keranjang buah besar di tangannya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya dipenuhi ekspresi sedih palsu yang sekali lihat saja sudah membuatku mual. Saat melihatnya berdiri di depan gerbang rumah ayahku, aku mengerti dengan sangat jelas satu hal. Hari-hari tenang yang baru saja kulewati hanyalah jeda sebelum badai besar datang, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku berdiri di balik jendela, menatap Ibu Ratmi di luar gerbang, dan di dalam hatiku tidak ada lagi perasaan panik seperti saat aku diusir. Saat itu, yang kulihat dengan jelas bukanlah kerinduan atau penyesalan di matanya, melainkan sebuah ketidaksabaran yang ditutupi dengan sangat rapi di bawah topeng manisnya. Keranjang buah di tangannya memang terlihat mewah. Ada sarang burung walet, susu untuk ibu menyusui, dan beberapa kotak kue impor yang masih terbungkus pita. Tapi aku tahu, wanita yang pernah melemparkan tas pakaian menantunya yang baru melahirkan keluar gerbang tidak mungkin hanya dalam waktu sebulan tiba-tiba berubah menjadi nenek yang begitu penyayang. Aku belum sempat bicara, ayahku sudah keluar dari dalam rumah, perlahan membuka gerbang. Ibu Ratmi langsung mengubah ekspresi wajahnya, suaranya dibuat serak seolah akan menangis. Pak Wijoyo, saya datang mau jenguk cucu. Sekalian saya juga mau ketemu Kirana, bicara beberapa hal. Bagaimanapun, dia kan menantu saya, dan bayi itu cucu pertama saya. Selesai bicara, beliau menatap ke dalam, mencoba mencari sosok putriku. Di belakangnya ada Bagus, dia mengenakan kemeja biru muda. Rambutnya disisir rapi, wajahnya dibuat seolah lelah dan menyesal. Tapi jika diperhatikan baik-baik, tatapan matanya sama sekali tidak tertuju padaku atau pada anakku. Begitu masuk, matanya langsung menyapu seluruh ruang tamu. Dia melihat boks bayi di sebelah sofa, melihat beberapa kotak kue syukuran yang belum sempat dirapikan, lalu tatapannya berhenti lebih lama pada map berisi dokumen yang diletakkan rapi di atas meja dekat foto almarhumah ibuku. Hanya satu lirikan itu, tapi sudah membuatku merinding. Ayahku benar. Mereka tidak merindukan cucu, mereka merindukan rumah 5 miliar. Aku menggendong putriku keluar dari kamar. Begitu melihatku, Ibu Ratmi langsung mengambil kesempatan, maju beberapa langkah dan mengulurkan tangan ingin menggendong. Ya ampun, cucu nenek di sini. Lihat, putih sekali, mirip sekali dengan keluarga ayahnya. Aku mundur sedikit, cukup untuk membuat tangannya menggantung di udara. Suasana di ruangan itu membeku sejenak. Ibu Ratmi tertawa canggung, lalu pura-pura mengusap sudut matanya, seolah aku telah menyakiti perasaannya. Bagus saat itu baru angkat bicara, suaranya dibuat selembut mungkin. Kamu sudah lebih sehat, anak kita tidurnya nyenyak? Aku menatapnya, mengangguk sekadarnya, lalu duduk di kursi, masih memeluk putriku. Ayahku menuangkan teh untuk tamu. Siapapun yang tidak tahu ceritanya mungkin akan mengira ini adalah kunjungan keluarga yang normal. Tapi di dalam hatiku, aku tahu persis, semua pembicaraan manis ini hanyalah pembuka untuk apa yang sebenarnya mereka inginkan. Awalnya Ibu Ratmi masih berusaha berbicara berputar-putar. Beliau bertanya apakah jahitanku masih sakit,
Bertanya berapa kali putriku menyusu dalam sehari, lalu berulang kali menekankan soal ikatan darah. Katanya, semarah apapun, cucu tetaplah cucu, tidak bisa jauh dari keluarga suami selamanya. Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum pahit. Saat beliau melemparkan barang-barangku, beliau tidak ingat dengan kata ikatan darah itu. Aku tidak banyak menjawab, kubiarkan beliau bicara. Aku hanya diam mengusap punggung putriku. Bagus duduk di sebelahnya, selalu dalam posisi seolah ingin menyela dengan kalimat bijak, tapi masih menahan diri. Mungkin dia sendiri sadar dia tidak punya hak untuk banyak bicara saat ini. Tapi seperti dugaanku, belum sampai 10 menit, Ibu Ratmi mulai mengarahkan pembicaraan pada tujuannya sejak awal. Beliau mengambil cangkir teh, menyesapnya sedikit, lalu menatap ayahku dengan ekspresi seolah sedang berbicara dengan sangat masuk akal. Jujur saja, Pak Wijoyo sayang cucu itu bagus sekali, tapi, anak kecil kan belum tahu apa-apa. Memberikan aset sebesar itu atas namanya, nanti kalau ada apa-apa kan repot. Harta untuk cucu ya, tetap jadi miliknya. Tapi harus ada orang dewasa dari pihak keluarga suami yang mengelola, baru aman. Mendengar itu, jariku yang sedang mengusap punggung putriku berhenti. Rasa dingin itu tidak lagi merayap di punggung, tapi seolah membeku menjadi gumpalan di dadaku. Ternyata beliau begitu tidak sabar hingga tidak mau basa-basi lebih lama lagi. Menggendong cucu hanya alasan, oleh-oleh hanya pembuka. Tujuannya dari awal sampai akhir tetaplah map berisi dokumen itu. Ayahku masih duduk diam, ekspresinya tidak berubah. Beliau hanya mengangkat cangkir tehnya, seolah sedang mendengarkan cerita yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Aku menatap lurus ibu mertuaku dan bertanya singkat, maksud ibu, siapa yang mengelola? Ibu Ratmi langsung menjawab, cepat seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Ya bagus, siapa lagi? Dia kan ayahnya, tentu saja dia yang harus mengurus. Begitu selesai, Bagus langsung menyela, suaranya lebih lembut dari ibunya. Aku tidak akan merebut hak anak kita, Kirana, tapi aku ayahnya. Dokumen yang menyangkut aset anakku, tentu aku harus tahu. Nanti kalau ada apa-apa, kan lebih mudah mengurusnya. Terdengar sangat lembut, sangat masuk akal. Tapi justru karena itulah yang membuatnya menakutkan. Mereka tidak datang untuk merebut. Mereka sedang mencari cara untuk meletakkan tangan mereka secara sah di atas aset itu, lalu perlahan-lahan mencengkeramnya. Tidak berhenti di situ. Ibu Ratmi berbalik ke arah ayahku. Mengubah nadanya seolah orang yang lebih tua sedang menasihati. Pak Wijoyo sayang cucu itu baik, tapi cara seperti ini bisa membuat menantu saya jadi manja. Perempuan membawa anak pulang ke rumah orang tuanya lalu menguasai aset atas nama anak, nanti jadi bahan tertawaan orang. Kita harus berpikir jauh ke depan. Kalimat itu adalah tusukan untukku, sekaligus cara untuk menekan ayahku agar mengalah, agar memikirkan omongan orang. Aku belum sempat menjawab, ayahku sudah meletakkan cangkir tehnya dengan sangat pelan. Suara cangkir yang menyentuh meja tidak keras, tapi seisi ruangan seolah menahan napas. Ayahku mengangkat kepala, menatap lurus Ibu Ratmi, suaranya berat dan tajam. Waktu putri saya diusir dari rumah, tidak ada yang takut jadi bahan tertawaan orang. Sekarang begitu mendengar soal villa, semua orang jadi tahu sopan santun. Kalimat itu baru saja selesai, wajah Ibu Ratmi langsung kaku. Bagus di sebelahnya juga pucat. Tapi beliau masih belum menyerah. Hanya beberapa detik kemudian, beliau mengubah taktik, menunduk, mengusap mata, lalu berbalik padaku dan mulai mengeluh. Ibu ini sudah tua, kadang kalau marah bicaranya keterlaluan. Tapi hati ibu tidak jahat, kamu sebagai menantu harusnya mengerti ibu. Suaranya dibuat serak, terdengar sangat menyedihkan. Tapi saat berbicara, matanya masih melirik cepat ke arah map dokumen di atas meja. Lirikan itulah yang membuatku merinding. Orang bisa pura-pura menangis, pura-pura sayang, pura-pura mengalah. Tapi keserakahan sangat sulit disembunyikan. Lalu saat akan pulang, barulah mereka menunjukkan tujuan akhir mereka hari itu. Bukan untuk mengajakku pulang, bukan juga untuk mengajak cucunya main seperti yang mereka katakan tadi. Ibu Ratmi berdiri, mengambil keranjang buahnya lalu berbalik dan berkata dengan nada seolah meminta tolong biasa. Ya sudah, urusan lain nanti saja. Untuk sekarang, ibu pinjam fotokopi surat-surat rumahnya, ya. Biar keluarga dari pihak ayah tahu dan bisa ikut menjaga cucu. Aku menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum. Senyum yang sangat tipis, tapi cukup untuk membuat beliau tahu bahwa beliau tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya semudah itu. Aku menjawab singkat, dokumen milik anak saya, biar saya yang urus sendiri. Sejak saat itu, saat melihat raut wajah Ibu Ratmi yang kecewa sekaligus kesal, dan ekspresi Bagus yang menahan amarah, aku tahu persis satu hal.
Mereka tidak akan berhenti hanya dengan bujukan. Aku mengira setelah kunjungan penuh kepura-puraan hari itu, keluarga suamiku setidaknya akan menjaga citra mereka selama beberapa hari. Tapi tidak. Hanya 2 hari kemudian, mereka datang lagi. Kali ini bukan lagi dengan gaya ibu dan anak yang datang untuk menjajaki situasi, tidak ada lagi keranjang buah atau kalimat manis sebagai pembuka. Mereka datang dalam rombongan, seolah sudah bersiap untuk sebuah sidang di mana mereka sudah meyakini bahwa kebenaran ada di pihak mereka. Hari itu sore hari. Aku baru saja selesai menyusui putriku ketika mendengar suara beberapa motor berhenti di luar. Mengintip dari celah jendela, aku melihat Ibu Ratmi turun pertama kali, diikuti oleh Wulan, lalu Bagus, dan 2 orang kerabat paruh baya dari keluarga suami yang biasa kupanggil Om dan Tante. Hanya dari cara mereka masuk, aku langsung paham, hari ini mereka tidak datang untuk menjenguk cucu. Mereka datang untuk menekan. Ayahku sedang duduk di ruang tamu. Mendengar gerbang dibuka, beliau mengangkat kepala. Beliau tidak banyak bertanya, hanya menyuruhku menggendong putriku dan duduk di dalam, lalu beliau sendiri yang menuangkan teh. Ketenangan ayahku membuatku sedikit lebih tenang, tapi di dalam hatiku, setiap saraf sudah tegang. Aku tahu persis, orang-orang yang datang hari ini tidak akan berbicara dengan perasaan, benar saja. Begitu duduk, Ibu Ratmi tidak lagi basa-basi. Beliau meletakkan tasnya dengan keras di atas meja, menatapku dengan angkuh, lalu berkata langsung. Nadanya tegas seperti memberi perintah, hari ini saya datang untuk menjemput menantu dan cucu saya pulang. Suami istri kalau ada masalah, selesaikan di rumah. Membawa anak pulang ke rumah orang tua selamanya seperti ini, tidak pantas. Terdengar seolah beliau sedang memikirkan harga diri, memikirkan keutuhan rumah tangga. Tapi melihat bagaimana matanya melirik cepat ke sudut meja tempat aku biasa meletakkan map dokumen, aku langsung mengerti, beliau tidak sabar karena villa itu, bukan karena aku, atau putriku. Duduk di sebelahnya, tante dari pihak suami langsung menimpali. Beliau merapikan bajunya, suaranya dibuat-buat seolah menasihati. Anak itu harus tinggal dengan keluarga ayahnya biar punya akar. Kalau dipegang terus sama pihak ibu begini, nanti orang tertawa. Dikiranya menantu menghasut orang tuanya untuk merebut cucu. Aku mendengarnya hanya bisa tersenyum pahit. Saat aku dilempari barang-barang, menggendong bayi 5 hari berdiri di luar gerbang, tidak ada yang menyebut soal akar. Sekarang begitu mendengar soal rumah 5 miliar, semua orang tiba-tiba ingat bahwa bayi ini adalah cucu mereka. Bagus saat itu baru angkat bicara. Dia duduk sedikit membungkuk, kedua tangannya saling bertaut, mencoba menunjukkan ekspresi seseorang yang merasa bersalah. Suaranya direndahkan. Aku salah karena hari itu tidak melindungimu, tapi anak kita butuh ayah dan ibu yang lengkap. Pulanglah, aku janji akan berubah. Jika ini adalah Kirana beberapa bulan yang lalu, mungkin mendengar ini hatiku akan sedikit luluh. Tapi pria di depanku ini sudah kulihat dengan sangat jelas. Seseorang yang bisa diam saja saat ibunya mengusir istri dan anaknya dari rumah, janji untuk berubah sekarang terdengar seperti omong kosong. Dan benar saja, drama permintaan maaf itu belum berlangsung lama, Ibu Ratmi sudah mengeluarkan apa yang telah disiapkannya dari dalam tas. Beliau mengeluarkan setumpuk kertas yang dijepit rapi, mendorongnya lurus ke arahku. Suaranya tiba-tiba menjadi ringan yang palsu. Ini hanya untuk formalitas saja, biar aman. Nanti kalau ada apa-apa, Bagus bisa mewakili untuk mengurus cucu. Rumah, surat-surat, aset apapun atas nama anak itu, ayahnya harus tahu cara mengelolanya. Aku mengambil kertas itu. Hanya dengan membaca beberapa baris pertama, darahku sudah mendidih. Itu bukan formalitas. Itu adalah surat kuasa pengelolaan aset untuk ayah kandung. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas. Bagus berhak mewakili putrinya untuk menyelesaikan masalah terkait aset, tempat tinggal, pemeliharaan, bahkan transaksi yang mungkin timbul. Terus terang, mereka ingin menancapkan satu kaki mereka di villa itu secepat mungkin, lalu dari satu kaki itu merambat ke semuanya. Aku selesai membaca, mengangkat kepala menatap setiap orang di ruangan itu. Lalu aku meletakkan kertas itu di atas meja, bertanya langsung pada Bagus di depan semua orang. Waktu aku menggendong anak kita yang baru berumur 5 hari diusir oleh ibumu, kamu ada di mana? Bagus tertegun, bibirnya bergetar tapi tidak menjawab. Aku bertanya lagi, satu persatu, pelan dan dingin. Hari itu, apa kamu menggendong anakmu? Apa kamu menahanku? Apa kamu bilang pada ibumu bahwa perbuatannya itu tidak manusiawi? Atau kamu hanya berdiri menonton? Seisi ruangan hening. Bahkan Wulan yang tadinya duduk angkuh di sebelah ibunya, saat itu tidak berani menyela. Aku tidak memberi mereka waktu untuk mengelak. Aku mengeluarkan ponselku, memutar rekaman suara yang kusimpan sejak hari itu. Suara Ibu Ratmi langsung terdengar nyaring di ruang tamu ayahku. Melahirkan anak perempuan.
Angkat kaki. Rumah ini tidak menampung orang tidak berguna. Baru mendengar beberapa kata pertama saja, dua kerabat yang ikut sudah pucat. Tante itu menatap Ibu Ratmi dengan kaget seolah tidak percaya kata-kata sekasar itu keluar dari mulutnya. Bagus pucat pasi. Ibu Ratmi panik, maju ke depan seolah ingin merebut ponselku. Kamu merekamku. Kurang ajar. Suaranya pecah antara marah dan malu. Aku berdiri, memeluk erat putriku, menatap lurus ke arahnya. Suaraku sedingin es. Saya tidak kurang ajar. Saya hanya melindungi diri saya. Karena saya tahu orang seperti ibu, hari ini bisa menangis minta maaf, besok bisa berubah sikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tepat saat itu, ayahku baru angkat bicara. Dari tadi beliau hanya duduk diam, tapi sekali beliau membuka mulut, seisi ruangan seolah terdiam. Beliau meletakkan cangkir tehnya, berkata singkat tapi tajam, pintu rumah saya tidak menerima orang yang datang minta maaf dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menyodorkan surat untuk menuntut aset cucu saya. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah mereka semua. Bagus pucat, hendak membela diri, tapi aku langsung memotong. Kalau mau jadi ayah dari anak ini, belajar dulu jadi manusia yang benar. Surat ini, bawa pulang saja dan bakar. Karena dipermalukan di depan kerabat, wajah Ibu Ratmi memerah karena malu. Beliau berdiri, menarik tangan Wulan lalu membentak Bagus untuk pulang. Dua kerabat yang ikut juga berdiri dengan canggung, tidak ada lagi ekspresi angkuh seperti saat mereka datang. Tapi sebelum keluar dari gerbang, Ibu Ratmi masih berbalik, matanya melotot, menggertakkan gigi dan melemparkan satu kalimat padaku, dasar perempuan licik, jangan pikir kamu bisa menang dengan menguasai rumah itu. Gerbang tertutup, halaman kembali sunyi. Aku menggendong putriku berdiri di tengah ruang tamu, menatap bayangan mereka yang menghilang. Hatiku sama sekali tidak merasa lega. Karena aku tahu persis, dengan orang seperti ibu dan anak itu, ketika keserakahan sudah membutakan mata mereka, mereka tidak akan berhenti hanya karena dipermalukan satu kali. Setelah hari di mana Ibu Ratmi dan Bagus membawa rombongan untuk memaksaku menandatangani surat kuasa lalu dipermalukan di ruang tamu ayahku, pihak mereka tiba-tiba hening. Hampir seminggu, tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada lagi adegan menggedor gerbang. Di permukaan, memang tenang. Tapi anehnya, keheningan itu tidak membuatku lega. Sebaliknya, hatiku terasa mengambang seperti ada batu yang tergantung di dada. Orang lain jika bertengkar lalu diam, bisa jadi mereka sudah lelah. Tapi dengan keluarga suamiku, terutama setelah melihat dengan jelas keserakahan mereka, aku tahu mereka bukan tipe yang mudah menyerah. Ayahku juga berpikir sama. Suatu malam, setelah aku menidurkan putriku, beliau duduk di meja minum teh. Melihatku mengunci lemari dan menyimpan map dokumen itu di laci bawah. Beliau berkata pelan, orang serakah yang kehilangan makanan di depan mata tidak akan menyerah. Diam seperti ini, artinya mereka sedang mencari jalan lain. Kalimat ayahku membuat punggungku merinding. Sejak hari itu, aku menjadi jauh lebih berhati-hati. Seluruh dokumen terkait putriku, akta kelahiran, akta hibah villa, salinan rekaman suara, semuanya kukumpulkan dan kusimpan di brankas di kamar ayah. Aku juga memfotonya dan menyimpannya di ponsel serta mengirimkannya ke email pribadiku. Mungkin orang lain akan menganggapku berlebihan, tapi setelah melalui semua ini, aku mengerti satu hal. Berhati-hati saat ini bukanlah karena curiga, melainkan untuk melindungi diri sendiri. Benar saja, hanya beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar hal-hal kotor yang diam-diam disebarkan. Hari itu, aku menggendong putriku ke pasar dekat rumah untuk membeli beberapa keperluan, lalu bertemu dengan seorang ibu penjual ikan langganan. Beliau ragu-ragu sejenak, lalu menarikku ke sudut dan berbisik, keluarga suamimu sedang menyebarkan gosip di pasar. Loh, kamu sudah tahu? Aku tertegun. Ibu itu bercerita bahwa beberapa hari ini, Ibu Ratmi kemana-mana menangis, mengatakan bahwa aku mengalami depresi pasca melahirkan, pikiranku tidak stabil, makanya aku membawa anakku pulang ke rumah orang tuaku dan tidak mengizinkan keluarga suami bertemu. Tidak hanya itu, beliau juga bercerita pada orang-orang bahwa ayahku menghasutku untuk menahan cucunya demi menguasai aset, lalu merekayasa surat-surat atas nama bayi untuk menyingkirkan keluarga suami. Aku mendengarnya dengan telinga berdengung. Belum selesai, beliau bahkan mengarang cerita bahwa sebenarnya villa itu sudah dijanjikan ayahku untuk kami berdua. Tapi aku licik, diam-diam membuat akta atas nama putriku untuk menguasai semuanya. Hanya dalam beberapa kalimat yang diputarbalikan itu, aku, dari seorang wanita yang baru melahirkan dan diusir dari rumah, tiba-tiba berubah menjadi menantu serakah, kurang ajar, dan memanfaatkan anak untuk merebut harta. Aku membawa kantong belanjaanku pulang dengan langkah berat. Yang membuatku sedih bukanlah karena orang lain salah paham,
Tapi karena aku tahu persis tipe orang seperti Ibu Ratmi, beliau tidak lagi datang membuat keributan karena beliau sudah beralih menyerang dari sisi opini publik, menyerang reputasiku, menyerang pandangan orang luar untuk menciptakan citra dirinya sebagai korban. Ayahku setelah mendengar ceritaku hanya diam sejenak, lalu berkata, semakin banyak mereka mengarang, semakin menunjukkan bahwa mereka panik. Meskipun begitu, hatiku tetap terasa perih. Seorang wanita yang baru saja melahirkan, seharusnya yang paling dibutuhkan adalah ketenangan untuk pulih. Tapi aku justru harus waspada terhadap setiap gosip yang mereka ciptakan tentangku. Selama itu, Bagus juga mengubah taktiknya. Jika sebelumnya dia dan ibunya terang-terangan mengincar rumah itu, sekarang dia tidak lagi menyinggung soal aset. Sebaliknya, dia mengirim pesan-pesan yang begitu lembut hingga jika orang luar yang membacanya, mungkin akan menganggapnya sebagai seorang ayah malang yang dihalangi bertemu anaknya. Siang hari dia bilang rindu anak, malam hari dia bilang izinkan aku bertemu anak kita sebentar saja. Suatu kali, hampir tengah malam, dia masih mengirim pesan, kita sebagai suami istri jangan biarkan orang tua membuat kita semakin jauh. Aku membaca setiap pesan itu dengan rasa mual. Pria ini, sejak anaknya lahir sampai sekarang, tidak pernah begadang semalaman untuk mengganti popoknya, tidak pernah bisa membuatkan sebotol susu untuknya, tidak pernah menggendongnya lebih dari beberapa menit, tapi sekarang tiba-tiba bisa menulis kata-kata penuh kasih sayang seorang ayah seperti itu. Setiap kali layar ponselku menyala, aku hanya merasa dingin. Karena aku tahu, dia tidak benar-benar merindukan anaknya. Dia sedang membangun citra baru untuk dirinya. Tapi yang membuatku paling merinding justru terjadi pada suatu pagi yang tampak biasa. Hari itu aku membawa putriku untuk imunisasi di puskesmas dekat rumah. Asisten rumah tanggaku ikut untuk membawa barang-barang. Cuaca cerah. Putriku tidur nyenyak di kereta dorongnya. Seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saat duduk menunggu di koridor, aku tidak sengaja melihat melalui jendela kaca dan melihat Wulan berdiri di seberang jalan. Dia memakai topi dan masker. Tapi postur tubuh dan cara dia berdiri miring sambil menekan ponselnya, aku tidak mungkin salah. Berdiri di sebelahnya adalah seorang wanita asing, sekitar 40-an, matanya terus menatap ke arahku dan putriku. Mereka tidak mendekat, tidak bicara, hanya mengamati. Saat aku menggendong putriku pulang, mereka bahkan berpindah tempat dan berjalan pelan di belakang seolah sedang mengintai jalanku dan jadwalku. Aku tidak berkata apa-apa di tempat, tapi tanganku yang mendorong kereta bayi terasa dingin. Sampai di rumah, seharian itu aku tidak bisa tenang. Malam harinya, setelah menidurkan putriku, barulah aku bercerita pada ayahku. Untuk pertama kalinya sejak menjemputku, aku melihat wajah baik ayahku berubah menjadi sangat serius, bukan lagi karena iba, tapi karena waspada. Beliau langsung menelepon seorang teman lamanya yang berprofesi sebagai pengacara. Om pengacara itu datang dengan cepat, mendengarkan ceritaku dari awal sampai akhir, melihat rekaman suara, dan membaca pesan-pesan dari Bagus. Setelah selesai, beliau diam sejenak, lalu menanyakan satu hal yang membuat seluruh tubuhku seolah disiram air es. Kamu yakin mereka hanya menginginkan vilanya? Atau yang lebih mereka butuhkan adalah hak asuh atas anak itu, karena asetnya atas nama anak itu? Aku terpaku. Pertanyaan itu seolah merobek selubung tipis yang selama ini coba kututupi. Benar. Jika mereka tidak bisa mendapatkan rumah itu melalui surat-surat, cara tercepat untuk menyentuhnya adalah dengan menyentuh orang yang namanya tertera di atasnya, putriku. Seorang bayi yang bahkan belum bisa bicara, belum bisa berjalan, belum tahu bahwa dirinya sedang diincar oleh orang-orang yang mengaku sebagai kerabatnya seperti kunci untuk membuka brankas. Malam itu, aku memeluk putriku sambil berbaring, tapi tidak bisa tidur. Di luar jendela, langit sangat tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Gang di depan rumah juga sunyi. Tapi di dalam hatiku, seolah ada alarm yang berbunyi tanpa henti, aku menatap wajah mungil putriku yang menempel di dadaku, antara sayang dan takut hingga sesak. Firasat seorang ibu memberitahuku bahwa yang akan datang bukan lagi drama menangis, menyebar gosip, atau menyodorkan surat untuk ditandatangani. Mereka akan melancarkan serangan lain, yang lebih kotor, lebih nekat, dan jauh lebih kejam. Firasatku tidak salah. Hanya 3 hari setelah aku melihat Wulan berkeliaran di luar puskesmas, sebuah surat panggilan mediasi dari kantor kelurahan datang ke rumah, pemohonnya adalah Bagus. Aku memegang surat itu dengan kepala terasa pusing. Isinya sangat jelas. Dia meminta untuk menjemput istri dan anaknya pulang untuk bersatu kembali, sekaligus menuntut untuk ikut serta dalam pengelolaan semua hal yang berkaitan dengan anak mereka. Kata-kata di surat itu terdengar sangat baik. Ada demi perkembangan anak yang stabil, ada harapan untuk memperbaiki keluarga,
ada hak sebagai ayah yang tidak boleh dihalangi, tapi setiap kali aku membacanya, hatiku semakin dingin. Aku sangat mengenal Bagus. Pria itu tidak pernah begitu bersemangat demi aku atau demi anaknya. Yang dia incar, dari awal sampai akhir, tetaplah apa yang ada di balik nama putriku. Aku belum selesai terkejut, pengacara ayahku sudah datang. Beliau membawa setumpuk fotokopi dokumen, meletakkannya di meja di depanku, suaranya tenang tapi tajam. Baca ini, aku membukanya. Setiap lembar kertas yang muncul seperti sayatan pisau di mataku. Bagus tidak hanya mengajukan mediasi. Dia diam-diam juga menyiapkan berkas permohonan hak asuh anak. Di dalamnya, dia menyatakan bahwa aku menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis pasca melahirkan, sering emosional, dikendalikan oleh keluarga dari pihakku, dan tidak waras dalam merawat anak. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Pria yang sejak anaknya lahir tidak pernah sekalipun menggendongnya, tidak pernah begadang semalaman bersamanya, sekarang berani menulis kalimat-kalimat seolah dia adalah seorang ayah berbakti yang sedang mencoba merebut kembali anaknya dari seorang ibu yang tidak kompeten. Aku mengangkat kepala, tenggorokanku kering. Dia benar-benar berani bilang begitu, Om. Pengacara ayahku hanya mengangguk. Ayahku duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa, tapi tangannya yang diletakkan di sandaran kursi mencengkeram erat hingga uratnya menonjol. Aku tahu beliau sangat marah, tapi cara ayahku diam saat itu justru membuatku mengerti, ini bukan lagi masalah keluarga biasa, mereka sedang melangkah setahap demi setahap, melegalkan keserakahan mereka dengan kertas putih dan tinta hitam. Belum selesai. Di dalam berkas itu, ada satu detail yang membuatku marah sekaligus mual. Ibu mertuaku telah berkeliling meminta surat keterangan dari beberapa tetangga di lingkungan lama, mengatakan bahwa aku pernah kurang ajar pada mertua, pernah kabur ke rumah orang tuaku, pernah tidak mau merawat anak di rumah mertua meskipun sudah dibujuk. Hanya beberapa kalimat singkat, tapi jika digabungkan, itu cukup untuk membuatku terlihat seperti wanita egois dan ekstrem. Sementara Ibu Ratmi dan Bagus menjadi kerabat malang yang ditindas menantu dan dihalangi bertemu cucu. Aku memegang tumpukan kertas itu dengan perut mual. Ada pengkhianatan yang jika diceritakan hanya membuat marah, tapi ketika melihatnya menjadi dokumen, menjadi tanda tangan, menjadi stempel, barulah kita melihat betapa liciknya orang. Pengacara ayahku menunggu aku selesai membaca, baru berkata pelan. Mereka mulai menyerang dari sisi hak asuh anak. Tujuannya tetap villa itu. Kalimat itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalaku. Selama ini aku tahu mereka serakah, tapi baru saat itulah aku benar-benar melihat betapa mengerikannya keserakahan itu. Putriku, seorang bayi yang bahkan belum bisa tengkurap. Di mata mereka, dia bukan lagi seorang anak yang perlu dipeluk, dia telah menjadi sebuah nama di atas kertas, sebuah kunci untuk membuka pintu rumah seharga 5 miliar. Ayahku tidak menunggu lama. Sore itu juga, beliau meminta seorang kenalan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang direncanakan keluarga suamiku. Dan hanya sehari kemudian, sebuah kabar yang lebih mengerikan terungkap. Seorang kenalan ayahku tidak sengaja mendengar Ibu Ratmi menyombongkan diri pada orang lain, bahwa begitu berhasil membawa cucunya pulang, semuanya akan beres. Beliau berkata dengan sangat santai, bahwa villa itu jika dibiarkan kosong akan sia-sia. Untuk sementara, disewakan saja untuk mendapatkan uang sewa bulanan. Beberapa tahun lagi, setelah semuanya tenang, baru akan dijual. Uangnya dibagikan untuk modal usaha putranya. Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku terasa panas seolah ada api yang menjalar di pembuluh darahku. Ternyata di kepala wanita itu, putriku bukanlah cucunya, apalagi darah daging yang perlu dilindungi. Dia hanyalah sebuah kunci, yang begitu berhasil membuka pintu, mereka akan dengan leluasa mengambil isi berangkasnya. Sejak saat itu, aku tidak lagi memilih untuk hanya bertahan. Aku mulai mengumpulkan semuanya, satu persatu. Rekaman suara saat Ibu Ratmi mengusirku. Pesan dari Bagus yang memaksaku menandatangani surat kuasa. Rekaman CCTV di halaman depan saat mereka datang menekan. Kumpulan pesan dingin darinya sejak aku hamil anak perempuan. Bahkan kesaksian dari perawat pasca melahirkan yang pernah menyaksikan sikap keluarga suamiku di rumah sakit. Aku menyusun setiap bukti di atas meja. Pikiranku jernih luar biasa. Mungkin karena sudah sampai di titik ini, rasa sakit sudah cukup kurasakan, kesabaran sudah terlalu banyak kuberikan. Seseorang, jika sudah didorong sampai ke ujung, tidak akan lagi merasa takut seperti sebelumnya. Lalu, pukulan terakhir dari babak ini datang dengan cara yang tidak kuduga. Suatu malam, saat aku sedang memompa ASI di kamar, ponselku bergetar, nomor tidak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita yang pelan dan sedikit gemetar. Dia bilang dia pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga paruh waktu di rumah mertuaku. Beberapa hari yang lalu,
Dia tidak sengaja mendengar Ibu Ratmi dan Bagus berbicara di dapur. Dia diam sejenak, lalu merendahkan suaranya. Saya tahu satu hal. Waktu Ibu Ratmi dan Mas Bagus bicara, mereka tidak hanya berencana mengambil rumah. Mereka juga bilang, kalau Mbak tidak mau tanda tangan, mereka akan mencari cara untuk membawa bayi itu pulang dulu, baru urusan lain dipikirkan nanti. Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku kaku. Tepat saat itu, putriku di boks bayi tiba-tiba menangis. Tangisan polosnya menggema di kamar, membuat hatiku seolah diremas. Aku berbalik menatapnya, melihat tangan dan kakinya bergerak-gerak di dalam selimut, tenggorokanku tercekat. Pertarungan ini, dari yang tadinya hanya perseteruan antara menantu dan mertua, telah berubah menjadi perebutan yang lain. Bukan hanya rumah, bukan hanya harga diri, tapi hak untuk hidup. Hak untuk berada dalam dekapan ibunya, hak untuk memiliki masa kecil yang damai. Aku meletakkan ponselku, air mataku baru mengalir saat itu. Tapi bukan lagi tangisan karena sedih. Aku mengusap pipiku dengan kasar, berjalan mendekati dan menggendongnya. Begitu dipeluk, putriku perlahan berhenti menangis, mulut kecilnya masih cemberut mencari kehangatan ibunya. Aku memeluknya erat, lalu berbalik dan melihat ayahku sudah berdiri di ambang pintu, entah sejak kapan. Aku berkata sangat pelan, tapi setiap kata seolah menancap di udara. Kirana tidak akan mengalah lagi ya. Kali ini, sejauh apapun mereka mau bermain, Kirana akan layani. Ayahku menatapku sangat lama, lalu mengangguk. Dan aku, sejak saat itu, tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang diusir dari rumah, yang menggendong anak sambil menangis di halaman. Aku sudah siap untuk menyeret orang-orang itu ke dalam sebuah harga yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pagi hari mediasi di kantor kelurahan, hujan turun rintik-rintik sejak subuh. Hujan tidak deras, hanya cukup untuk membuat jalanan basah dan udara terasa lebih dingin. Tapi cuaca yang mendung itu justru membuat hati semakin berat. Aku menggendong putriku, menyelimutinya dengan kain tipis. Di sampingku ada ayahku dan om pengacara. Di perjalanan, aku tidak banyak bicara. Sebenarnya, di kepalaku tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas. Hari ini jika aku mundur satu langkah lagi, mereka tidak akan berhenti di situ. Mereka akan terus maju, sampai aku dan putriku tidak punya apa-apa lagi. Ruang mediasi di kelurahan tidak besar, meja dan kursi ditata rapi, di dinding tergantung beberapa papan pengumuman lama. Saat aku masuk, Ibu Ratmi dan Bagus sudah duduk di sana. Ibu Ratmi duduk tegak, rambutnya disanggul kencang, wajahnya angkuh. Ekspresi khas seseorang yang selalu merasa benar. Bagus duduk di sebelahnya, kemejanya dikancing sampai ke leher, wajahnya dingin. Dari cara dia menatapku saat aku masuk, aku sama sekali tidak melihat tatapan seorang suami yang ingin berdamai, apalagi tatapan seorang ayah yang merindukan anaknya. Lebih mirip tatapan seseorang yang ingin merebut kembali barang miliknya yang tertahan. Beberapa staf kelurahan duduk di tengah. Dengan nada sabar meminta kedua belah pihak untuk tenang dan membicarakan masalahnya baik-baik. Tapi belum ada yang sempat memulai, Bagus sudah bicara lebih dulu, seolah dia sudah menyiapkan semua kata-katanya dari rumah. Suaranya datar, mencoba terdengar bijak. Saya tidak ingin bertengkar dengan istri saya. Saya hanya ingin putri saya hidup sebagaimana mestinya dengan keluarga dari pihak ayah, dan aset miliknya dikelola secara transparan. Begitu kalimat itu selesai, aku langsung mengerti apa yang dia inginkan. Terdengar sangat baik, seolah semua yang dia katakan adalah demi anaknya. Tapi kata aset yang dimasukkan sejak awal sudah membongkar segalanya. Seorang ayah yang benar-benar rindu anaknya akan menyebut anaknya lebih dulu. Sedangkan dia, hal pertama yang dia selipkan dalam ceritanya adalah villa itu. Ibu Ratmi di sebelahnya langsung menimpali, suaranya nyaring tapi coba ditahan agar terdengar berwibawa. Anak itu menyandang nama keluarga kami. Cucu sendiri kok dipegang terus sama pihak ibu seolah-olah harta karun? Kami ini keluarga kandungnya, bukan orang lain. Kenapa harus dicurigai? Aku duduk mendengarnya sambil mencengkeram erat selimut putriku. Kata harta karun yang diucapkannya terdengar ringan, tapi justru membongkar habis cara beliau memandang cucunya sendiri. Di kepalanya, bayi ini bukan lagi makhluk mungil yang butuh perlindungan. Dia telah berubah menjadi harta. Aku belum sempat bicara. Om pengacara sudah membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan meletakkannya di atas meja. Beliau mendorongnya pelan ke arah staf kelurahan, lalu berkata singkat. Jika kita bicara tentang tanggung jawab keluarga, silakan lihat. Sejak hari Ibu Kirana melahirkan sampai sekarang, apa kontribusi dari pihak keluarga suami, selain mengusir ibu dan anak ini dari rumah, dan berkali-kali menekan untuk mendapatkan hak pengelolaan aset anak? Ruangan itu hening sejenak. Wajah Bagus sedikit tegang, tapi dengan cepat dia kembali tenang dan berkata,
Itu hanya salah paham karena emosi sesaat. Ibu saya memang bicaranya keras, tapi tidak separah itu. Mendengar itu, aku tertawa. Tawa yang sangat pelan, tapi aku sendiri bisa mendengar betapa dinginnya tawa itu. Aku menatap lurus ke arah Bagus, bertanya perlahan setiap kata. Salah paham yang mana? Yang berlangsung sejak tahu aku hamil anak perempuan, sampai hari ibumu melemparkan barang-barangku ke halaman? Salah paham yang mana yang membuatmu hanya berdiri diam membiarkan istrimu yang baru melahirkan menggendong bayi 5 hari keluar dari rumah? Bagus mengatupkan bibirnya, matanya melirik ke arah lain. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuatku tahu dia tidak bisa menjawab. Karena kebenaran adalah sesuatu yang semakin disangkal, semakin terlihat jelas. Suasana di ruangan mulai memanas. Ibu Ratmi memukul meja dengan keras, menunjuk lurus ke wajahku, suaranya pecah. Kamu jangan mengarang cerita. Kalau kamu tahu diri, sekarang kamu sudah membawa anakmu pulang ke rumah suami, bukan duduk di sini berpura-pura jadi korban. Staf kelurahan yang mendengar itu mengerutkan kening. Seorang ibu di ujung meja dengan lembut mengingatkan, mohon ibu tenang, jangan menggunakan kata-kata yang menghina. Tapi Ibu Ratmi yang sedang marah justru semakin menunjukkan sifat aslinya. Beliau menatap ayahku, lalu kembali menatapku. Berteriak seolah dialah yang teraniaya. Tepat saat itu, Om pengacara melancarkan serangan pertamanya. Beliau menyalakan ponselnya, memutar rekaman suara saat aku diusir. Suara Ibu Ratmi terdengar nyaring di tengah ruangan. Melahirkan anak perempuan. Angkat kaki. Rumah ini tidak menampung orang tidak berguna. Selesai itu, beliau memutar rekaman video CCTV saat beliau membawa rombongan ke rumah ayahku, menyodorkan surat kuasa pengelolaan aset. Suara beliau, suara Bagus, suara Wulan, semuanya terdengar jelas. Ruangan itu hening total. Staf kelurahan saling berpandangan, lalu menatap Ibu Ratmi dan Bagus dengan tatapan yang sangat berbeda. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga biasa. Ini sudah tercium bau uang dan perhitungan yang sulit disangkal. Tapi aku belum sempat merasa puas, sebuah serangan balik datang. Bagus tiba-tiba mengeluarkan sebuah surat dari tasnya, mendorongnya ke atas meja. Suaranya dibuat tenang. Saya juga punya permintaan yang sah. Saya meminta hak kunjung darurat. Istri saya sengaja menghalangi saya bertemu anak saya. Jika perlu, saya akan meminta pengadilan menerapkan tindakan sementara untuk membawa anak saya pulang beberapa hari agar ikatan ayah dan anak terjalin. Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku seolah disiram air dingin. Bukan karena terkejut, tapi karena aku langsung mengerti betapa liciknya langkah ini. Mereka tidak lagi hanya mengincar surat-surat, mereka ingin menyentuh langsung bayi ini. Begitu berhasil membawanya pergi beberapa hari, mereka akan punya 1000 cara untuk memutarbalikkan keadaan di belakang. Saat itu, aku mendengar dengan sangat jelas Ibu Ratmi di sebelahnya tersenyum sinis dan berbisik pelan. Cukup pelan, tapi aku bisa mendengarnya. Yang penting anak itu kita bawa pulang dulu. Rumahnya pasti akan ikut. Darahku mendidih, tanganku mencengkeram hingga memutih. Bayi di dekapanku sedikit bergerak. Tapi anehnya, di saat aku mengira ayahku akan marah, beliau justru duduk diam, tidak berkata sepatah kata pun. Hanya dia menatap Ibu Ratmi dan Bagus, seolah sedang menunggu mereka menelanjangi topeng terakhir mereka di depan semua orang. Mediasi berakhir tanpa hasil. Staf kelurahan mengatakan masalah ini mungkin harus dilanjutkan ke tahap berikutnya jika terus tegang. Aku berdiri, menggendong putriku keluar, hatiku berat seperti batu. Bagus juga keluar pada saat yang sama. Saat berjalan melewatiku di koridor, dia mendekatkan wajahnya ke telingaku, suaranya rendah dan dingin. Terus saja kamu peluk anak itu. Nanti kalau kamu kehilangan anak dan rumah sekaligus, jangan salahkan aku. Selesai bicara, dia mundur seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kalimat itu telah menyiram sejerikan bensin ke dalam apiku. Saat itu juga, aku tahu persis, mulai dari sini, pertarungan ini tidak ada lagi tempat untuk belas kasihan. Setelah mediasi di kelurahan, aku hampir tidak pernah melepaskan putriku dari sisiku. Kemanapun aku pergi, aku selalu menggendongnya. Bahkan saat tidur, boks bayinya kuletakkan persis di samping tempat tidur. Tengah malam terbangun, aku harus menyentuhnya dulu baru bisa tenang kembali. Aku tidak lagi berani berpikir bahwa keluarga suamiku hanya menggertak. Kalimat Bagus di koridor, nanti kalau kamu kehilangan anak dan rumah sekaligus, jangan salahkan aku, terus terngiang di kepalaku seperti sebuah peringatan. Ayahku juga menjadi lebih waspada. Beliau tidak banyak bicara, tapi aku tahu beliau diam-diam sudah merencanakan setiap langkah dengan sangat matang. Dan tepat saat aku sedang waspada, putriku demam ringan setelah imunisasi dan harus dibawa ke rumah sakit anak untuk pemeriksaan ulang. Hari itu aku pergi bersama ayah dan asisten rumah tangga kami. Sejak keluar dari gerbang,
hatiku sudah merasa tidak enak. Bukan lagi rasa takut biasa, tapi firasat seorang ibu yang terus mengatakan, jaga anakmu erat-erat, jangan lengah sedetik pun. Badan putriku hangat, matanya sayu karena lelah. Aku memeluknya erat di dada sepanjang perjalanan. Sampai di rumah sakit, aku tidak membiarkan siapapun menggendongnya terlalu lama. Ayahku mengurus administrasi, sementara ART kami membawa tas perlengkapan bayi di sampingku. Saat pemeriksaan, semuanya normal. Dokter bilang putriku hanya mengalami reaksi ringan pasca imunisasi, cukup dipantau saja. Mendengar itu, aku bisa bernapas sedikit lega. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sampai saat aku menggendongnya keluar dari gerbang rumah sakit. Saat aku baru saja melewati tangga di lobi, tiba-tiba dari belakang terdengar suara panggilan yang keras, begitu keras hingga beberapa orang di sekitar ikut menoleh. Kirana, biar aku gendong anakku sebentar. Aku terkejut dan berbalik. Dalam sekejap, jantungku serasa jatuh. Bagus muncul dari belakang dengan sangat cepat, wajahnya memerah, dan di sebelah kanan, dekat area parkir, Ibu Ratmi dan Wulan sudah menunggu. Entah sejak kapan, cara mereka berdiri, jarak yang pas untuk menyergap, dan terutama tatapan tidak sabar bercampur kesal dari mereka bertiga membuatku langsung sadar, ini bukan pertemuan kebetulan. Mereka sudah mengikutiku sampai ke rumah sakit. Mereka tahu jadwalku, tahu jalanku, dan tahu kapan saat yang paling lengah bagiku. Semuanya terjadi begitu cepat hingga aku hanya sempat memeluk putriku lebih erat. Bagus maju, satu tangannya menarik ujung selimut bayi, tangan satunya lagi mencoba meraihku. Aku mundur dengan keras, nyaris terpeleset. ART-ku berteriak panik. Dan tepat saat itu, Ibu Ratmi langsung berteriak di tengah halaman rumah sakit, suaranya melengking memekakkan telinga. Seorang nenek mau menggendong cucunya sendiri, apa salah? Dia menahan anaknya, tidak mengizinkan ayahnya bertemu. Semuanya lihat. Dia merebut anak orang, sekarang pura-pura jadi korban. Beliau tidak hanya ingin merebut anakku. Beliau ingin kerumunan orang percaya bahwa beliau benar. Beliau ingin, di tengah keramaian, aku terlihat seperti wanita jahat yang menghalangi ayah bertemu anaknya, sementara beliau adalah nenek malang yang terusir. Aku memeluk putriku lebih erat, lenganku hampir kram karena terlalu kuat mencengkeram. Tapi yang membuat punggungku merinding bukanlah teriakan Ibu Ratmi, melainkan Wulan yang berdiri di dekat sebuah mobil MPV hitam, tangannya sudah membuka pintu belakang mobil sejak tadi. Pintu mobil terbuka sedikit, mesinnya menyala. Sopir sudah duduk menunggu di depan. Melihat itu, aku langsung mengerti, mereka tidak datang untuk sekadar menggendong sebentar. Mereka datang dengan niat membawa putriku pergi. Semuanya sudah direncanakan. Aku berteriak sekuat tenaga, "Satpam, panggil polisi! Mereka mau menculik anak saya." Suaraku membuat kerumunan orang di lobi menjadi riuh. Ada yang berhenti, ada yang berbalik, beberapa ponsel sudah diangkat secara refleks. Bagus masih belum menyerah. Dia mencoba menarik lenganku, menggertakkan gigi, matanya melotot. "Berikan anakku, aku ayahnya." Suaranya bukan lagi suara memohon atau bernegosiasi. Itu adalah suara seseorang yang sedang mencoba merebut apa yang diinginkannya di depan umum. Tepat di saat paling kacau, dua pria berpakaian preman tiba-tiba muncul, dengan cepat menahan bahu Bagus dan menariknya mundur. Semuanya terjadi dalam sekejap, bahkan aku sendiri sempat tertegun. Baru kemudian aku sadar, mereka adalah orang yang diam-diam disewa ayahku untuk mengawasiku sejak mediasi di kelurahan. Mungkin ayahku sudah menduga keluarga suamiku cepat atau lambat akan nekat, hanya tidak menyangka mereka akan senekat ini, langsung di depan rumah sakit, karena dihalangi, Bagus pucat pasi. Ibu Ratmi terpaku sejenak, tapi kemudian tetap melanjutkan aktingnya. Beliau memegangi dadanya, suaranya dibuat-buat seolah sedang bermain drama di pasar. "Ya Tuhan, kami mau jenguk cucu malah dituduh menculik. Dasar perempuan bermulut jahat." Saat itu, ayahku turun dari mobil. Aku belum pernah melihat tatapan matanya sedingin itu. Beliau berjalan lurus, berdiri di depanku dan putriku, lalu menatap tajam Ibu Ratmi. Suaranya tidak keras, tapi tegas seperti baja. Menjenguk cucu tapi mobil sudah menyala menunggu, pintu sudah dibuka, orang yang berkeliaran mengawasi jadwal periksa putri saya beberapa hari ini juga kebetulan. Kalimat ayahku membuat orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik lebih keras. Tepat saat itu, seorang satpam rumah sakit juga mendekat dan membenarkan bahwa sekelompok orang ini sudah berada di sekitar lobi sejak pagi, mondar-mandir, dan mengamati cukup lama. Semua citra korban yang coba dibangun Ibu Ratmi tiba-tiba runtuh. Tapi beliau masih belum mau diam. Mungkin karena terpojok, atau mungkin karena keserakahan di kepalanya sudah menutupi akal sehatnya.
Beliau menunjuk lurus ke wajahku dan berteriak di tengah halaman rumah sakit, di depan begitu banyak orang. Anak itu menyandang nama keluarga kami. Villa itu juga milik cucu kami. Kalau kamu tidak mau memberikannya, kami juga punya cara untuk mengambilnya. Aku terpaku, bukan lagi karena terkejut, tapi karena aku baru saja mendengar dengan telingaku sendiri apa yang selama ini coba mereka sembunyikan. Satu kalimat itu telah menelanjangi segalanya. Mereka tidak menuntut bertemu cucu karena sayang. Mereka mengincar aset yang diatasnamakan bayi itu. Di sekeliling, banyak ponsel yang mengarah pada Ibu Ratmi. Bagus saat itu baru sadar ibunya salah bicara. Dengan panik mencoba menariknya. Wajahnya pucat pasi. Tapi sudah terlambat. Seorang polisi dari pos terdekat yang dipanggil sudah mendengar inti masalahnya. Orang-orang tidak lagi melihat ini sebagai pertengkaran keluarga biasa. Inti sebenarnya sudah terungkap. Aku berdiri di tengah halaman rumah sakit. Tanganku yang memeluk putriku gemetar antara takut dan marah. Takut, karena jika terlambat sedikit saja, putriku bisa saja sudah ditarik ke dalam mobil yang menunggu itu. Marah, karena sampai di titik ini, mereka masih berani menjadikan bayi ini sebagai kunci untuk membuka pintu rumah itu. Tapi di tengah gemetar itu, aku mengerti satu hal. Hari ini mereka baru saja menelanjangi diri mereka sendiri di depan begitu banyak saksi. Kukira semuanya sudah mencapai puncaknya. Ternyata pukulan yang lebih licik datang pada malam harinya. Saat aku baru saja menidurkan putriku, ponselku bergetar terus-menerus. Teman, tetangga, bahkan seorang teman lama di kantor mengirimkan tangkapan layar. Di media sosial, keluarga suamiku mulai menyebarkan berita bahwa aku merekayasa kejadian di rumah sakit untuk memfitnah mereka, bahwa aku egois hingga mengarang cerita penculikan untuk melarang ayah bertemu anaknya, bahwa semuanya adalah konspirasi untuk menguasai villa atas nama putriku. Aku melihat tulisan-tulisan itu di layar ponsel, darahku seolah mendidih. Pertarungan ini, sejak saat itu, tidak lagi terkunci di dalam 4 dinding rumah. Ia telah diseret keluar ke hadapan publik, di mana semua orang bisa melihat, bergosip, dan menghakimi. Setelah insiden di rumah sakit yang direkam dan menyebar, keluarga suamiku jelas mulai kehilangan pijakan. Kerabat berbisik-bisik, tetangga menatap dengan pandangan berbeda. Dan fitnah di media sosial, meskipun masih ada yang percaya, tidak sedikit juga yang mulai bertanya balik, kalau benar hanya nenek yang rindu cucu, kenapa harus membawa rombongan menunggu di mobil dan berteriak menuntut villa di depan umum? Mungkin karena terpojok, ibu mertuaku memikirkan cara lain. Beliau mengadakan pertemuan keluarga besar dari pihaknya, mengundang para sesepuh, dan beberapa orang yang dianggap bisa menjadi penengah, untuk memaksaku mengalah di hadapan tekanan massa. Saat mendengar kabar itu, sejujurnya aku tidak mau pergi. Aku sudah muak dengan adegan duduk di tengah kerumunan orang yang sebagian besar belum tahu apa-apa, tapi sudah siap menatapku seolah akulah yang bersalah. Tapi om pengacara ayahku berkata dengan tegas, mereka mau membangun panggung, biarkan saja. Kadang semakin ramai, mereka justru semakin cepat menghancurkan diri mereka sendiri. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Beliau benar. Menghindar saat ini hanya akan memberi mereka alasan untuk mengatakan aku merasa bersalah. Aku masuk ke kamar, mengumpulkan semua yang perlu kubawa. Ponsel berisi rekaman suara, video dari rumah sakit, salinan dokumen, dan map akta hibah yang sudah disiapkan ayahku. Aku tidak tahu seberapa besar keributan yang akan terjadi hari itu, tapi aku tahu satu hal, jika mereka ingin membuatku menunduk di depan seluruh keluarga besar mereka, maka di depan seluruh keluarga besar mereka jugalah aku akan menelanjangi topeng mereka. Pertemuan keluarga di rumah pihak suami hari itu lebih ramai dari yang kuduga. Baru melangkah masuk ke halaman, aku sudah mendengar suara orang-orang berbicara di dalam. Ruang tamu dipenuhi kursi plastik tambahan yang diatur menjadi 2 barisan. Para paman yang lebih tua duduk di barisan depan, beberapa bibi dan kerabat duduk di belakang. Semuanya memasang wajah seolah sedang menunggu sebuah sidang penting. Ibu mertuaku duduk dengan angkuh di tengah, mengenakan baju berwarna gelap, rambutnya disisir rapi. Wajahnya dipasangi ekspresi penderitaan palsu yang selalu lihai ia perankan. Begitu melihatku masuk, beliau langsung berlinang air mata, suaranya bergetar, saya sudah tua, hanya ingin bertemu cucu sendiri, tapi diperlakukan seperti musuh. Beberapa orang yang tidak tahu apa-apa langsung menatapku dengan curiga. Ada yang bahkan menghela napas, seolah aku benar-benar menantu durhaka. Aku tidak buru-buru duduk. Aku meletakkan tas berisi dokumen di pangkuanku, menggendong putriku, hanya mengangguk sopan pada para sesepuh, lalu duduk di sebelah ayahku. Bagus berdiri di seberang. Berbeda dengan ekspresi marahnya di rumah sakit, hari ini dia berbicara dengan nada rendah, mencoba terlihat bijak.
Menunggu semua orang tenang, dia memulai. Aku hanya minta kamu memberikan hak wali bersama atas aset anak kita. Sisanya, aku tidak minta apa-apa. Anak tetap kamu yang rawat, aku tidak akan merebutnya. Aku hanya ingin bertanggung jawab. Begitu kalimat itu selesai, aku nyaris tertawa. Sampai di titik ini, dia masih ingin mengenakan jubah tanggung jawab untuk menutupi keserakahannya. Bukan lagi rindu anak, bukan lagi ingin bersatu kembali, bukan lagi bicara kiasan. Kali ini, tujuannya sudah sangat jelas. Dia menuntut untuk bisa menyentuh aset putriku di depan seluruh keluarganya. Aku tidak berdebat panjang. Aku mengeluarkan ponselku, menyambungkannya ke televisi di sudut ruang tamu. Semua orang masih bingung, video dari halaman rumah sakit sudah muncul. Gambar Ibu Ratmi berteriak di tengah kerumunan. Wajahnya memerah. Tangannya menunjuk lurus ke arahku. Villa itu juga milik cucu kami. Kalau kamu tidak mau memberikannya, kami juga punya cara untuk mengambilnya. Suaranya terdengar sangat jelas di ruangan yang penuh sesak itu. Hanya dengan satu kalimat itu, seisi ruangan hening, beberapa orang yang duduk di dekat televisi saling berpandangan. Seorang paman mengerutkan kening, seorang bibi menutup mulutnya seolah tidak percaya. Wajah ibu mertuaku langsung pucat. Beliau membuka mulut hendak membantah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku langsung memutar rekaman suara saat beliau mengusirku. Suaranya yang kasar dan kejam sekali lagi menggema. Melahirkan anak perempuan, angkat kaki. Rumah ini tidak menampung orang tidak berguna. Lalu aku memutar rekaman dari kelurahan. Di mana Bagus berbisik mengancamku, terus saja kamu peluk anak itu. Nanti kalau kamu kehilangan anak dan rumah sekaligus, jangan salahkan aku. Satu persatu, setiap bukti kupersiapkan seperti palu yang menghantam titik terlemah mereka. Setiap kali sebuah suara terdengar, wajah ibu dan anak itu semakin pucat. Saat itu, tidak ada lagi yang menatapku sebagai menantu durhaka. Semua orang mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pukulan terbesarku bukan pada rekaman atau video itu. Aku perlahan mengeluarkan setumpuk kertas dari tasku, meletakkannya di meja di tengah. Itu adalah salinan akta hibah dari ayahku. Aku mendorongnya ke arah para sesepuh, lalu berkata dengan sangat jelas, setiap kata. Di dalam akta ini, ada sebuah klausul. Jika ada indikasi siapapun yang memanfaatkan anak ini untuk kepentingan aset, maka pemberi hibah berhak meminta pihak berwenang menerapkan perlindungan aset khusus, dan seluruh hak guna atas villa tersebut akan dibekukan sampai anak ini dewasa secara hukum. Aku berhenti sejenak, lalu menatap lurus ibu mertuaku. Dengan kata lain, semakin serakah, semakin banyak berulah, maka semakin tidak akan mendapatkan apa-apa. Suasana di ruangan itu seolah membeku. Aku menatap lurus Ibu Ratmi, suaraku dingin dan pelan. Ibu pikir dengan merebut anak ini, ibu bisa merebut rumahnya. Tapi ayah saya sudah memikirkannya sejak hari ibu melemparkan barang-barang saya ke halaman. Begitu kalimat itu selesai, seorang paman yang paling tua di keluarga itu memukul meja dengan keras, membentak langsung ke wajah Ibu Ratmi, apalagi yang mau kamu sangkal? Mengusir menantu yang baru melahirkan, sekarang mau merebut harta cucu sendiri. Kamu ini masih manusia atau tidak? Ibu mertuaku terkejut, menoleh pada putranya meminta bantuan. Tapi Bagus saat itu sudah benar-benar panik. Aku melihat dengan jelas wajahnya yang pucat pasi. Mungkin baru saat itulah dia sadar, seluruh rencananya telah hancur. Bukan hanya tidak bisa menyentuh rumah itu, dia juga baru saja menghancurkan apa yang disebut harga diri dan kesempatannya untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Dalam kepanikannya, Ibu Ratmi tiba-tiba maju, mencoba merebut map di tanganku. Aku mundur, memeluk putriku lebih erat. Dan tepat saat itu, dari halaman terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Polisi dari sektor terdekat bersama ketua RW setempat masuk. Mereka sudah diundang sebelumnya. Karena om pengacara sudah menduga pertemuan ini tidak akan berjalan damai. Melihat mereka, Ibu Ratmi terpaku seolah dipaku ke lantai. Di depan seluruh keluarganya, di depan orang luar, wanita yang terbiasa duduk di posisi terhormat, yang terbiasa menunjuk-nunjuk orang lain, saat itu bukan lagi ibu mertua yang berkuasa. Beliau hanyalah seorang wanita serakah yang telanjang, topengnya dirobek habis di rumahnya sendiri. Setelah pertemuan keluarga hari itu, segalanya terungkap begitu cepat hingga keluarga suamiku sendiri tidak sempat bereaksi. Apa yang mereka rencanakan untuk memaksaku menunduk, akhirnya menjadi perangkap yang menjerat mereka sendiri. Video dari rumah sakit, rekaman suara saat Ibu Ratmi mengusirku, dan adegan beliau mencoba merebut dokumen di depan kerabat dan polisi. Semuanya tidak lagi menjadi rahasia keluarga. Kerabat membicarakannya, tetangga berbisik-bisik, kenalan menatap dengan pandangan antara kaget dan jijik.
Lapisan citra baik yang selama ini dijaga ibu mertuaku, hanya dalam beberapa hari terkelupas habis. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar dari satu sisi, yang percaya aku adalah menantu serakah yang merebut harta, sekarang berbalik dan membicarakannya terang-terangan di pasar, di depan rumah, di warung kopi. Ternyata dia rindu cucu bukan karena sayang, tapi karena mengincar rumah 5 miliar. Ada yang bahkan berkata, cucu sendiri saja diperhitungkan seperti jual beli tanah, pantas saja menantunya takut. Harga diri adalah hal yang paling dijunjung Ibu Ratmi seumur hidupnya. Beliau lebih baik kurang makan daripada menjadi bahan tertawaan orang. Tapi saat itu, setiap tatapan, setiap bisikan, seolah menjadi jarum yang menusuk citra yang susah payah beliau bangun. Bagus masih belum mau menyerah. Setelah beberapa hari diam, dia mengirim pesan padaku. Kata-katanya terdengar sangat sopan. Aku ingin bertemu denganmu berdua saja. Kita bicara sebagai orang dewasa, tidak perlu melibatkan orang lain. Jika dulu, mungkin aku akan goyah. Tapi sampai di titik ini, aku tahu persis apa arti bicara baik-baik dari mulutnya. Aku setuju bertemu, tapi tidak sendirian. Aku memberitahu om pengacara, lalu datang ke sebuah kafe tepat waktu. Di dalam tasku, ponsel sudah dalam mode merekam suara. Om pengacara tidak duduk satu meja, hanya memilih meja di dekatnya, cukup untuk mendengar dan bisa menghampiri jika diperlukan. Baru duduk sebentar, Bagus sudah menunjukkan wujud aslinya. Tidak ada lagi nada sedih rindu anak, tidak ada lagi kalimat kiasan tentang ikatan suami istri. Dia menatapku lurus, wajahnya gelap, suaranya kering dan kaku. Hapus semua rekaman dan video itu. Aku akan menandatangani surat cerai dan menyerahkan hak asuh anak padamu. Tapi rumah itu, harus ada namaku sebagai wali bersama. Aku mendengarnya dan benar-benar tertawa. Tawa yang pahit sekaligus menghina. Pria di depanku ini, sampai di titik ini, masih berpikir dia punya hak untuk menawar denganku, menggunakan anaknya sendiri sebagai alat tawar. Aku menatapnya sangat lama, lalu bertanya, sampai sekarang, kamu masih merasa punya hak untuk menawar? Bagus menggertakkan gigi. Rahangnya menegang. Di matanya terlihat kekesalan yang lebih besar daripada penyesalan. Dia merendahkan suaranya, tapi setiap kata tajam seperti pisau. Aku ayahnya. Tanpa aku, anak itu tidak akan ada harganya. Begitu kalimat itu keluar, aku tidak lagi merasa sedih. Aku hanya merasa jijik hingga merinding. Ternyata, pada akhirnya, dari mulutnya sendiri dia mengakui apa yang sudah kulihat sejak lama. Dia tidak pernah membutuhkan putrinya. Yang dia butuhkan adalah harga yang melekat pada anak itu. Tepat saat itu, om pengacara dari meja sebelah menghampiri, meletakkan ponselnya di atas meja, lalu berkata singkat. Terima kasih, semua yang baru saja Anda katakan sudah terekam dengan jelas. Bagus pucat pasi, ekspresi garangnya hilang dalam sekejap, digantikan oleh kepanikan yang terlihat jelas. Dia membuka mulut hendak menyangkal, tapi kemudian terdiam. Sedangkan aku, berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya. Suaraku tidak keras, tapi begitu dingin hingga aku sendiri bisa merasakan setiap kata yang kuucapkan. Kamu tidak pernah membutuhkan putrimu, yang kamu butuhkan adalah harga yang melekat padanya. Dan mulai hari ini, jangan pernah berharap bisa memanfaatkannya lagi. Selesai berkata, aku berbalik dan pergi, tanpa menoleh sedikit pun. Ada jalan yang sekali kita putuskan untuk tinggalkan, seumur hidup kita tidak akan pernah mau kembali lagi. Beberapa hari kemudian, pembicaraan di kafe itu entah bagaimana sampai ke telinga perusahaan tempat Bagus bekerja. Sebenarnya tidak aneh. Sebelumnya, keributan di rumah sakit, perebutan anak, dan sengketa aset sudah cukup menjadi bahan gosip di mana-mana. Seorang pria yang sedang bekerja tapi terlibat dalam serangkaian masalah moral yang buruk, bagaimana rekan bisnis bisa percaya padanya? Bagus diskors dari jabatannya. Bukan karena hukum langsung menghukumnya, tapi karena perilakunya sendiri membuat perusahaan tidak berani lagi membiarkannya berurusan dengan klien. Mereka takut, seseorang yang bisa menganggap putrinya sendiri sebagai barang dagangan, apalagi yang akan dia hargai dalam pekerjaan. Tapi yang lebih menyedihkan adalah Ibu Ratmi. Setelah pertemuan keluarga, kerabat mulai menghindarinya. Orang-orang yang dulu mendengarkan keluh kesahnya, sekarang menatapnya dengan sinis. Ada yang bahkan berkata di depannya, punya anak laki-laki, tapi tidak bisa mendidiknya jadi orang benar. Pergi ke pasar, baru masuk ke lapak ikan, sudah terdengar bisikan. Itu, nenek yang mau merebut rumah cucunya. Seumur hidup Ibu Ratmi, hidup demi harga diri, tapi pada akhirnya, harga diri itulah yang beliau injak-injak sendiri. Namun, penghinaan terbesar belum berhenti di situ. Dalam proses hukum selanjutnya, setelah mempertimbangkan serangkaian tindakan pemaksaan, ancaman,
dan upaya mendekati anak untuk tujuan aset, pihak berwenang dengan tegas menolak semua permohonan wali bersama dari Bagus. Tidak hanya itu, hak kunjung anak di kemudian hari juga harus mengikuti aturan yang ketat, terbatas, dan diawasi. Tidak ada lagi cerita bisa datang kapan saja atau menggendong sesuka hati seperti yang mereka rencanakan. Mendengar itu, ibu mertuaku hampir ambruk di kursinya. Kedua tangannya mencengkeram pinggiran meja, suaranya serak. Tidak mungkin, itu kan cucu saya. Aku menatapnya sangat lama. Menatap wajah yang pernah dengan angkuh mengusirku dan putriku, yang pernah menggertakkan setiap kata melahirkan anak perempuan, angkat kaki, yang pernah berteriak di depan rumah sakit bahwa villa itu miliknya. Lalu aku menjawab perlahan, setiap kata seolah menutup pintu terakhir. Sejak hari ibu mengusir kami berdua dari rumah, ibu sudah menutup pintu itu sendiri. Ibu Ratmi membuka mulut hendak berkata lagi, tapi tidak ada lagi yang mau mendengar. Orang-orang di ruangan itu menatapnya dengan dingin. Bagus duduk terpaku seperti orang kehilangan jiwa. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan ditekan, benar-benar merasakan napas yang dalam dan lega di dadaku. Semua yang pernah mereka rencanakan reputasi, kekuasaan di keluarga, apa yang disebut cucu penerus, dan terutama villa 5 miliar semuanya lenyap dari tangan mereka. Bukan karena aku lebih beruntung, tapi karena pada akhirnya, keserakahan mereka begitu besar hingga merobek semua topeng yang coba mereka kenakan. Semua perlahan mereda setelah itu. Bukan dengan keributan lagi, tapi seperti badai yang telah berlalu, meninggalkan tanah yang becek dan pepohonan yang berantakan, tapi di udara sudah tercium aroma ketenangan. Aku dan ayahku pindah ke villa baru tidak lama kemudian. Dikatakan pindah, tapi sebenarnya aku tidak merasa sedang memasuki tempat untuk bersenang-senang atau pamer. Saat berdiri di depan rumah besar yang masih berbau cat baru, menatap putriku yang tidur nyenyak di pelukanku, aku hanya merasakan satu hal yang sederhana. Akhirnya, putriku punya tempat untuk tumbuh besar tanpa harus mendengar kalimat seperti anak perempuan apa harganya, tanpa harus melihat raut wajah orang lain untuk tahu apakah dia diterima atau tidak. Hari-hari pertama pindah, ayahku bertanya apakah aku ingin merenovasi sesuatu. Aku berjalan mengelilingi lantai 1, lalu berdiri lama di halaman belakang. Rumah ini memang indah, memang luas, cukup untuk membuat banyak orang iri. Tapi semakin kulihat, semakin kurasa jika aku hanya menutup pintu dan hidup di dalamnya, hadiah dari ayahku ini hanya akan berhenti pada nilai uang. Padahal yang paling menyakitkan dalam ceritaku, bukanlah soal uang, melainkan soal seorang bayi yang baru lahir sudah diremehkan hanya karena dia perempuan. Soal seorang ibu yang menggendong anaknya diusir seperti beban. Aku berpikir sejenak, lalu berkata pada ayahku dengan suara pelan, bagaimana kalau lantai 1 kita ubah menjadi tempat kecil untuk mengajar gratis anak-anak perempuan yang kurang mampu di akhir pekan, ya? Dan halaman belakang kita sisihkan sedikit untuk tempat singgah bagi para ibu tunggal pasca melahirkan? Ayahku tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatapku, lalu menatap cucunya yang tidur di box. Beberapa saat kemudian, beliau mengangguk. Aku tahu, ayahku mengerti maksud, aku tidak ingin rumah ini hanya menjadi aset yang membuat orang lain iri. Aku ingin rumah ini menjadi sebuah jawaban. Bukan jawaban dengan makian atau balas dendam, tapi dengan mengubah tempat ini menjadi pelindung bagi orang-orang yang pernah diremehkan oleh kehidupan. Rencana renovasi dimulai tidak lama setelah itu. Lantai 1 dibagi ulang, sebagian menjadi ruang yang terang dan luas, diisi dengan meja dan kursi rendah, rak buku, dan papan tulis untuk kelas-kelas kecil di akhir pekan. Halaman belakang ditambahkan kanopi, bangku panjang, dan beberapa pot tanaman agar para ibu yang membawa anak kecil punya tempat untuk beristirahat. Setiap hari melihat setiap sudut rumah perlahan berubah. Aku tidak lagi melihatnya hanya sebagai villa 5 miliar yang digosipkan orang. Aku melihatnya memiliki makna yang berbeda. Ia sedang menjadi sesuatu yang bahkan di hari aku diusir, memeluk anakku di luar gerbang, tidak pernah berani kumimpikan. Sebuah tempat di mana putriku kelak akan tumbuh dan mengerti bahwa dirinya bukanlah barang untuk diperebutkan, bukan juga alasan bagi siapapun untuk mencari keuntungan. Dia adalah seorang manusia, dan dia berhak untuk diterima. Kabar itu menyebar cukup cepat. Mungkin karena cerita keluargaku sebelumnya sudah cukup banyak dibicarakan, jadi begitu mendengar bahwa villa atas nama cucu itu sekarang digunakan untuk membuka kelas gratis bagi anak perempuan dan tempat singgah bagi ibu tunggal, semua orang penasaran. Yang memuji sedikit, yang heran banyak, tapi aku tidak terlalu peduli. Hanya saja, kabar itu sampai ke telinga ibu mertuaku lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, saat aku sedang menggendong putriku di teras melihat tukang memasang tirai baru di lantai 1, terdengar suara bel gerbang.
Aku berjalan keluar dan melihat Ibu Ratmi berdiri di sana. Kali ini beliau tidak berteriak, tidak juga membawa rombongan seperti sebelumnya. Beliau berdiri sendirian di luar gerbang, dengan tangan kosong. Wajahnya terlihat lebih kuyu dari sebelumnya. Tapi hanya dengan melihat cara matanya menyapu cepat ke dalam halaman, ke arah meja dan kursi baru, ketumpukan buku di sudut, aku tahu beliau datang bukan karena rindu cucu. Suaranya serak, lebih karena marah daripada terharu. Kamu sudah gila? Rumah 5 miliar kamu jadikan tempat umum untuk orang keluar masuk. Aku berdiri di dalam halaman, menggendong putriku, menatapnya melalui terali besi. Saat itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai ibu mertua. Aku hanya melihat seorang wanita yang sangat menyesal karena umpan yang pernah ia pikir bisa didapatkannya, sekarang berubah menjadi sesuatu yang sama sekali di luar jangkauannya. Aku berjalan lebih dekat ke gerbang, menatap lurus ke arahnya. Entah kenapa, saat itu aku tidak merasa marah, hanya hatiku terasa sangat datar. Aku tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, bukan juga senyum dingin. Seperti saat pertama kali, aku memutar rekaman suara di depannya. Aku berkata pelan, benar, Bu. Rumah ini milik putri saya. Dan saya ingin mengajarinya sejak kecil bahwa hal yang paling berharga bukanlah menyimpan harta untuk orang-orang serakah, melainkan tahu cara menggunakannya dengan benar. Ibu Ratmi mendengarnya, wajahnya memerah, tangannya yang gemetar mencengkeram terali gerbang. Beliau menunjukku, tergagap karena marah. Kamu berani menggunakan aset keluarga kami untuk beramal? Aku menatapnya sangat lama, lalu menjawab, suaraku tetap datar. Keluarga kami, ibu cepat sekali lupa. Dulu ibu pernah bilang, anak perempuan itu tidak ada harganya. Sekarang, kenapa ibu begitu sayang dengan rumah yang diatasnamakan anak perempuan saya? Begitu kalimat itu selesai, beberapa tetangga yang menonton dari luar tidak bisa menahan diri, ada yang tertawa. Tawa itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat wajah Ibu Ratmi kaku seolah ditampar di depan umum. Aku melihat bibirnya bergetar, matanya melotot antara marah dan malu. Mungkin seumur hidupnya beliau tidak pernah berpikir akan ada hari di mana ideologi patriarki yang mati-matian dipegangnya justru berbalik dan memojokkannya seperti ini. Beliau tidak bisa membantah, karena semua yang pernah beliau katakan, lakukan, dan sangkal, sekarang terlihat jelas di depan rumah yang begitu beliau dambakan. Tapi aku belum berhenti di situ. Aku berbalik ke dalam, memanggil pengelola yang sedang berdiri di dalam, dan memintanya memasang papan nama yang baru dibuat. Papan nama dari kayu terang, dengan tulisan hitam yang jelas, rumah cahaya, tempat bagi mereka yang pernah dianggap tak berharga. Saat tulisan itu terpasang, seluruh suasana seolah hening. Ibu Ratmi menatap lekat papan nama itu, wajahnya pucat pasi. Aku tahu, itulah yang benar-benar membuatnya dipermalukan. Bukan karena aku memakinya, bukan karena aku memukulnya. Tapi karena aku mengubah villa yang pernah didambakannya menjadi simbol yang berlawanan dengan keyakinan yang pernah ia gunakan untuk menginjak-injakku dan putriku. Rumah itu, mulai hari ini, bukan lagi umpan untuk diincarnya. Ia telah menjadi sebuah tempat yang menyandang nama yang pernah beliau remehkan. Cahaya, nama putriku. Beliau mundur beberapa langkah, dadanya naik turun, matanya memerah. Tapi beliau sama sekali tidak punya hak lagi untuk melangkahi gerbang itu. Karena di belakangku, tidak hanya ada putriku. Ada ayahku, ada hukum, ada kebenaran yang sudah terungkap, dan ada aku. Seorang wanita yang telah melewati penghinaan terbesarnya, dan tidak lagi takut pada ancaman siapapun. Malam itu, setelah semua tukang pulang, setelah halaman menjadi sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun. Aku menggendong putriku berjalan-jalan mengelilingi rumah. Dia tidur nyenyak di pelukanku, pipinya yang tembam menempel di dadaku, napasnya teratur dan hangat. Menatap wajah mungilnya, hatiku terasa damai yang aneh. Pertarungan ini dimulai karena dia diremehkan hanya karena perempuan. Dan dialah, dengan kehadirannya yang mungil tapi mampu mengubah takdir ibunya, yang membuat orang-orang yang pernah meremehkannya harus membayar harganya. Aku tidak tahu bagaimana dia akan tumbuh dewasa nanti. Apakah akan sekuat diriku, atau selembut almarhumah neneknya? Aku juga tidak tahu apa lagi yang akan kami lewati. Tapi aku yakin satu hal, dia tidak akan pernah harus menunduk di hadapan orang-orang yang menganggapnya sebagai alat untuk mendapatkan uang. Dan aku, dari seorang wanita yang pernah menggendong anak di luar gerbang dengan penuh penghinaan, akhirnya bisa berdiri tegak dengan kakiku sendiri. Bukan karena keajaiban, bukan karena aku lebih hebat dari siapapun, hanya karena pada suatu titik, aku mengerti bahwa sabar tidak selamanya baik. Ada kesabaran yang jika diteruskan, justru akan membuat kita kehilangan harga diri dan sisa kemanusiaan kita. Jika ada yang bertanya padaku, apa hal yang paling berharga setelah semua ini, aku tidak akan menjawab villa 5 miliar itu,
Hal yang paling berharga adalah saat di mana aku sadar bahwa seorang anak yang terlahir sebagai perempuan tidak pernah menjadi sebuah aib. Hanya mereka yang karena keserakahan menginjak-injak darah dagingnya sendiri yang memalukan. Dan malam itu, saat berdiri di teras menatap papan nama di depan gerbang yang berayun pelan ditiup angin, aku hanya tersenyum. Senyum itu tidak lagi sedingin pagi pertama saat aku memutar rekaman suara di depan Ibu Ratmi. Itu adalah senyum seorang ibu yang telah berhasil menjaga anaknya, menjaga harga dirinya, dan memaksa mereka yang pernah meremehkannya untuk hidup dengan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri.